Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Kusnul Asyaifah in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is the labor mass halt and demonstration in the Regional People Representative Council seal. Dozens of workers demonstrate again in the increased fuel prices on the North Sumatra Regional Representative Council on Thursday, 6 September 2022. These workers are a member of the North Sumatran Labour Party and number of the labor element. The mass of the worker arrived to North Sumatra Regional Representative Council Bidling using a pickup truck complete with a loudspeaker and dozens of motorbikes. Arriving in the front of the North Sumatra Regional Representative Council Bidling, they immediately met the speeches on the pickup truck and with action expressed the stance firmly rejecting the increased fuel price of the kids. While giving speeches, he said that demonstrants crying out by the worker, we are crying out with the talk Indonesia. According to the Medan Tribune, as on appointee cities worker, we are still giving speeches in the front North Sumatra Regional Representative Council Bidling. A number of the police personnel lined up in the front of gates of the North Sumatra Regional Representative Council. The crowd of the visitors stage crowded the north of the North Sumatra Regional Representative Council Bidling, which reasoned with the route being closed in the route visitors. Until now, the course of action is still orderly, on no representative of Sumatra Regional Representative Council have come to meet them. The next news is Persematin Prayers Live Wood Why Ritual. Before leaving for the Altari Memory Cup trader pledges Lambat regains the prayer official and the administration of the East Manggarai Football Association in the Persematin underwent the Wood Why Ritual. The ritual procession of ritual is tradition of the Manggarai people in general to ask for the blessing of the family and ask for the blessing of the prayer and protection of the uncrystal spirits, so in this member of the contingent are given safety and help. The traditional Mual ritual procession took place at the Pisang Central Bading in Gololada in the Borong district East Manggarai Regency on the Saturday, September. The Wood Why ritual is led by traditional leaders from the Putram House. Attending this ritual, the regional secretary as the chair of the PSSI East Manggarai Regency, Insinyur Boni Handumung Siregar, the PSSI East Manggarai Regency as the administration manager, Charlie Ferdinand, and Assistant Manager Edward Luru, head of the Gustin Hasad contingent, head coach Andrianus Pati with assistant and physical trainers, medical and equipment administration, as well as player and parents. In this traditional ritual, all members of the presenting contingent follow up closely. A rooster is Lagos and the blood is rubber on the Persematin players before the chicken is slaughtered. Every present must a chicken. Furthermore, the rice and meat for the slaughtered chicken were given to the present to test. The chairman of the PSSI asked to the Manggarai Regency Boni Handung Siregar in this direction before releasing the contingent to Lembata. Admit that it was the first time had a participant ritual since we were chairman of the ASCAP.
But he also expressed his gratitude to the manager and all personnel management and officials who have managed it well starting from the selection. During the training camp and traditional event, the release is contingent pony life. The personnel manager, coach, and official are great and under-table people in football. But he also gave motivation to the players, and according to him, the 22 participating players are great players chosen from the thousands of East Manggarai children who can play a scooter. The next news is motorcycle killed by the truck after avoiding excavation cover. The cool path on the Raya Cilincing route, Cilincing District, North Jakarta. Again, a complaint of the victim. Initial MER, 34 years old, a resident of Marunda, died after being run over a truck on the road. The victim, who was driving a Honda Vario, and initial drove and direction of Cilincing toward Koja. After besieging a gas station on the Raya Cilincing route, the victim likely went to the void expansion in the cover on the left side of the road. According to the 1 year's witness, Yan and the victim slammed and the helper right and was hit by a trailer truck. After being hit, the victim motorbike fell to the left. While his body turned to night, the motorcycle has entered under and was dragged several meters before finally drying on the spot. After the fatal accident occurred, Imar's body was badly taken to Cipto Mangunkusumo Hospital. On the other hand, the victim motorbike and the trailer truck involved to the incident were taken. It is to the note, Regional Traffic Unit for the Furthermore Processing had undercover excavation on the Raya Cilincing route is needed, often complained of the motorists because it was dangerous. Several accidents have occurred because the motorcycle avoided the excavation cover. What's more, the condition of the Cilincing highway is also violent, and with this halts at the several points. On average, many motorbikes avoid the excavation. It's like here the route is sandy, there is a lot of dust. Truck pass by a wreck, so it's dangerous. The next news is Makassar Stadium demonstration attacked by unknown persons. Sudden demonstration again in the increase in the fuel prices for the Penisi Tower, renamed in the campus or the Veterinary route in the Makassar, ending in the chaos on the Monday. It is served when a group in unknown persons come to 100 and students who were giving speeches in the middle of a route and close by the route leading to the Sultan Alauddin Road. The UT with the emergence from the Andi Dimaja route indeed to the firstly dispersed demonstration OTK group when the versus Anam Mine versus and one to the rising. The action indeed the motion of the students who were giving influence in finishing each other, casting under the throwing stone at each other. Some also released around the Newcastle subsidies at Rome the recent. The cases left to motorbikes badly damaged, namely Yamaha Jupiter MX, Yamaha Lexi, Honda Scoopy, and Yamaha Mio M3. One person was reportedly injured in the crash in the UM campus until Wiris.
Sudden weird demonstrating and closing by the Urip Sumoharjo route, causing the Trans-Sulawesi route in the complete prayers. During the demonstration, several tons of the meters from the started demonstration point to the group of youths classy. They tried that by throwing stones and releasing a rope. Following the announcement that to increase in the price of the Pertalite, diesel and Pertamax fuel types, announced by the President of Republic of Indonesia, Joko Widodo. On the Saturday afternoon, Stadion Talk to Indonesia responded by the holding demonstrant of the rejection. Protests began on the Saturday afternoon. In Makassar, Bandi, thousands of the students from various campuses and institutions had demonstrations in the various locations. Demonstration from the day-night because traffic jams a number of routes. By the Urip Sumoharjo route was played about the 2 hours starting at. The message will start the demonstration at the South Sulawesi office where several farm organizations, among the others PAM East Wake Bridge and coordinator only used their banners and burned the tires on the way up to the of the flyover bridge. The next news is the teacher and 2 teacher officer house messes in the fire. There has been a fire incident in the Pangkalan Baru Public Elementary School in the H. Pangkal route as Air Mesi, Pangkal Baru District, Central Bangka Regency on the Sunday night. Bangka Regency, according to the information complained by the Bangka Post, the 1st April the teacher official house at room and the ceases. Furthermore, of the fire quickly grew and spread to the adjacent building. After that, the reasons the school not far from his recharge. He was shocked and he was fired, soaring high. Local resident who saw in the incident tried to put with the fire with the makeshift tools. Shortly after, at around 20, three fire breach units in the arrived the location to mobilize a system. The fire was successfully extinguished at the no after effort to extending it for exporting 1 hour. This incident did not cause any casualties, but 2 teachers' official houses were burned to leaving only the rubble of building. It is because the building many burst and there is not burst many debris, he said like that. The cause of the not yet until now. The police are still investigating the crime scene that caused the fire. Meanwhile, the sudden are temporary of the until times low. It is something else. Our electric is being repaired in Juliana Lewa Participle of the elementary school H. Pangkalan Baru. The next news is crocodile measuring 3 meters attack housewife. A housewife, Sari, 42 years old, was attacked by the crocodile measuring about 3 meters long while in washing clothes in public bath in the hamlet Sukar Village, Priting District, with Bangka Regency on the morning. Several conditions was requiring being attacked by the crocodile and several locations to her left hand in a brook bone. The first of the treatment, Jamil admitted the only for striking a crocodile after the left of work.
When he got the news immediately rushes on the Indeed Center. He did not know precise size of the crocodile, but this larger crocodile in the path often disturbs humans it estimates considering there is one supremacist that is punished under gene treatment. Shariah's received dozens days after being attacked by the freshwater crocodile in the public path at was former 18 mile. Not only staged to the party, Shariah's life and also several features is not known to crocodile grabbers. Shariah while he was in the water. Had the time flag infectious reptile attack him until finally survived. Ahmad Nugroho, who treated Shariah at the Pekanbaru Health Center, is said Shariah swearing after the being attacked and crocodile estimated to be dozens of this season. Apart from the swimming, Shariah's left hand also broken. It turned out Shariah not only daughters were attacked by crocodile in a public bath. Every small location that happened twice for some time ago. A man was attacking a bath before the sunset. He was attacked by the crocodile. As a result of that incident, the man received injuries leg and boot on a track super to have survived. The location is former mining location, which is as a public bathing place for the local community. The next news is shocking event in Sragen. Residents were sustained. Residents were surprised by the presence of a gas in the process during a community-based water supply station while in Kwayan Hamlet in Jeraman Village, Sidoarjo District, Sragen, Regency. It was a gas in kind fire will appear but on a small scale. Jembanang Village head Sugiono Wali said that the process construction process had started on the coast. On the Thursday, the drilling process was deep at 94 meters. Once at the depth is checked using a submersible pump, remove the dirt is also in the ground. During the next 20 minutes in process of the removing the dirt is sadly stopped completely. After about 20 minutes, it got so shy, the dry stop was deep enough. There is 10 others mobile pipe after trying half a cold work. It was reduced by the 2 meters because it was late in this afternoon. Well, I think that's all the news for today with me, Kusnula Shaifa. Thank you for watching and have a nice day.
Selamat siang, Tribuners Live Update Siang kembali hadir menyapa Anda edisi Rabu 7 September 2022. Siang ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual mengenai peristiwa yang terjadi para pedagang yang membuat kios berada di bahu jalan. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Ketenagakerjaan menggelar Job Market Fair 2022. Kegiatan ini sebagai upaya mengurangi angka pengangguran di Kota Minyak Selasa 6 September. Pameran bursa kerja yang diadakan di gedung BSCC Dom ini diikuti oleh 95 perusahaan dengan menyediakan 1.975 lowongan pekerjaan serta 442 jabatan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Ardiana yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ardiana. Halo, rekan Ardiana. Halo? Ya. Cek. Ya, silakan rekan Ardiana. Baik. Terima kasih rekan Firda. Seiring dengan tingginya angka pengangguran di Kota Balikpapan yang mencapai 8,94%, pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Ketenagakerjaan adakan Job Market Fair 2022. Dan kegiatan ini diikuti sekitar 95 perusahaan dari berbagai bidang di Kota Balikpapan. Dari sederet perusahaan yang turut andil dalam kegiatan tersebut, tersedia sekitar 1.975 lowongan pekerjaan serta 442 jabatan. Juga terdapat sekitar 1.473 pencari kerja yang hadir dan juga mendaftar dalam kegiatan yang digelar di gedung BSCC Dom ini. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja, khususnya pada pencari kerja dan juga pengguna tenaga kerja, sekaligus sebagai upaya mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan. Pemerintah Kota Balikpapan bersama Dinas Ketenagakerjaan akan terus berkomitmen dalam menempatkan masyarakat Kota Balikpapan untuk dapat bekerja di kotanya sendiri. Maka hal ini juga berkaitan dengan posisi Kota Balikpapan sebagai penyangga ibu kota negara. Dan kabarnya di bulan Oktober mendatang pihaknya juga akan menggelar Apprentice Market Fair atau AMF untuk meningkatkan kompetensi para pencari kerja di Kota Balikpapan. Sehingga mereka berharap perusahaan-perusahaan yang hadir pada agenda pameran bursa kerja tersebut juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan AMF nantinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim, Ardiana, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sebanyak 21 adegan dilakukan dalam rekonstruksi kasus polisi tembak polisi di Lampung Tengah pada Selasa 6 September. Kapolres Lampung Tengah KBP Dovi Fahlevi mengatakan setelah dilakukan pendalaman, tersangka Aibda Rudi Suryanto tak bisa mengelak bahwa penembakan dilakukan dengan rencana. Rekonstruksi sendiri dilakukan di 4 titik lokasi, yakni di Jalan Lingkar Barat, rumah korban, kemudian SWU, kemudian rumah Kepala Kampung Putra Lempoyangan menjadi titik lokasi keempat. Pembuktian bahwa terjadi perencanaan yaitu saat pelaku uji coba senjata api yang ia miliki saat ia berada di Jalan Lingkar Barat. Atas temuan fakta soal adanya niat dari pelaku ini, pasal disangkakan kemudian berubah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Fajar Ihwani Sidik yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fajar. Terima kasih, Firda. Kasus Kanit Provos tembak anggota polisi di Lampung Tengah menjalani rekonstruksi pada hari Selasa, 6 September 2022. Peristiwa polisi tembak polisi tersebut mengakibatkan Aibda Ahmad Karnain yang selaku anggota Babin Kamtibmas meninggal dunia akibat luka tembus peluru di bagian dada sebelah kiri. Dalam rekonstruksi perkara Kanit Provos tembak polisi di Lampung Tengah tersebut, terdapat 21 adegan yang diberagakan oleh pelaku polisi tembak polisi. Hasil rekonstruksi diperoleh fakta baru bahwa Kanit Provos tembak anggota polisi di Lampung Tengah ternyata sudah mempunyai niat untuk membunuh korban. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovi Fahlevi Sanjaya dalam rekonstruksi mengatakan
setelah dilakukan pendalaman dari tersangka, Kanit Propos Polsek Wai Pangumbuan Aibda Rudi Suryanto tidak bisa mengelak lagi bahwa penembakan yang ia lakukan dilakukan dengan rencana. Pembuktian peristiwa terjadi perencanaan yaitu saat pelaku uji coba senjata api miliknya di kebun singkong Jalan Lingkar Barat. Pelaku sempat menembakkan senjatanya sebanyak 1 kali untuk memastikan senjatanya masih berfungsi. Selanjutnya, pelaku melancarkan aksinya ke rumah korban. Kemudian, setelah pelaku menembak korban, pelaku tidak langsung kembali ke rumah, yaitu pelaku menuju rumah kepala kampung Putra Lempuyang, Sungkono, untuk membicarakan bisnis singkong terlebih dahulu. Selain membicarakan bisnis singkong, pelaku juga sempat menceritakan bahwa ia terlibat masalah dengan korban. Kemudian pada pukul 22.45, pelaku menelpon Aibtu Waluyo selaku Kanit Provos dan menyatakan bahwa dirinya lah yang menembak korban AK. Kemudian, sekira pukul 00.30, tersangka dijemput oleh Kasih Propam Ibtu Eko Heri Susanto dan Kanit Provos Aibtu Waluyo untuk dibawa ke Polres Lampung Tengah. Tadinya, penyidik Polres Lampung Tengah mengenakan pasal 338 KUHP kepada pelaku polisi tembak polisi yang mengakibatkan korban meninggal dengan hukuman penjara 15 tahun penjara maksimal. Kini, pasal yang disangkakan terhadap pelaku polisi tembak polisi di Lampung Tengah berubah menjadi pasal 340 KUHP, yakni pembunuhan dengan rencana dengan maksimal penjara seumur hidup. Demikian yang dapat saya sampaikan, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovi Fahlevi Sanjaya. Berikut liputannya untuk Anda. Pak adegan dan mungkin ada fakta baru yang bisa dijelaskan, Pak. Ya. Terima kasih. Di sini kita baru saja selesai melaksanakan rekonstruksi. Jadi seperti komitmen kami dari awal, berdasarkan fakta-fakta dan atensi dari pimpinan Bapak Kapolda di sini untuk kami menyidik secara cepat, transparan, dan profesional. Hari ini langsung kita laksanakan rekonstruksi, di mana setelah dilakukan pendalaman, semalam kita lakukan pendalaman terhadap tersangka, dan yang bersangkutan tidak bisa mengelak bahwa ternyata faktanya pembunuhan ini telah direncanakan. Jadi yang kemarin dikatakan spontanitas, timbul niat waktu melintas, sekarang sudah dapat dibuktikan dari hasil rekonstruksi ini dan penambahan fakta-fakta yang disampaikan oleh tersangka bahwa benar. Saat Hotman Paris Hutapea menemui korban pemukulan di pom bensin di Palembang atas nama Juwita Puspasari, para ibu-ibu juga ramai mengadu dan mengharapkan bantuan dari pengacara kondang tersebut. Satu di antaranya yakni Soimah yang anaknya meninggal dunia saat bersekolah di pesantren ternama di Jawa Timur, tepatnya di Ponorogo, Jawa Timur. Dengan berurai air mata, Soimah menceritakan dengan Hotman Paris kisah anaknya yang dikembalikan pihak pesantren dalam kondisi sudah dibungkus kain kafan. Pihak keluarga Soimah menduga anaknya meninggal dunia karena mengalami penganiayaan di pondok. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos. Ada Khairul Nisha yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nisha. Oke, baik daripada Firda dari Palembang kami melaporkan bahwasanya benar ibu korban Albar Mahdi Soimah ini mengadu kepada Hotman Paris saat Hotman Paris datang ke Palembang hari Minggu lalu. Si Soimah menceritakan bahwasanya dia adalah ibu dari korban yang diduga mengalami kekerasan di salah satu pondok pesantren di Gontor. Jadi si Soimah ini mengadukan bahwasanya meminta untuk Hotman Paris memberikan pendampingan hukum atas kasus yang menimpa anaknya itu. Pada saat di Palembang, Hotman Paris menunjuk Ibu Titis Rahmawati untuk mendampingi Soimah dalam melakukan proses pembuktian di dalam kasus dugaan adanya penganiayaan yang dialami oleh siswa Gontor bernama Mahdi ini. Nah, dikatakan pada jumpa pers bersama Ibu Titis kemarin bahwasanya pihaknya telah melapor dan tinggal menunggu pihak kepolisian ini akan memberikan tindakan selanjutnya. Dan kabarnya baru hari ini pihak kepolisian dari Probolinggo itu datang ke Palembang untuk melakukan BAP sekaligus otopsi kepada Albar Mahdi ini. Tapi hanya saja kita belum mengetahui apakah pihak keluarga menyetujui akan diadakannya otopsi pada korban Mahdi ini. Seperti itu, Firda.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Sriwijaya Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari ibu korban Soimah dan juga Titis Rahmawati, kuasa hukum dari Soimah. Berikut liputannya untuk Anda. Sedikit aja yuk. Harapannya. Harapannya mungkin aku berharap ini tidak kondisi seperti ini tidak terjadi lagi. Cukup di anak saya. Cukup di anak saya. Aku kepengen dunia pendidikan jangan pakai kekerasan, jangan pakai fisik. Cukup di anak saya. Terhadap pelaku. Bu, harapannya terhadap Polres itu, Bu, apakah Mungkin kalau untuk proses itu kami serahkan ke pengacara. Gitu. Kalau berangkat ke Jawa Timur untuk laporan bisa minta RT apa itu bersedia, Bu? Saya serahkan juga nanti prosesnya ke pengacara. Untuk mengurangi rasa kesedihan Ibu Soimah agar dari pihak pondok pesantren, karena kita sudah ada kuasa hukum ya, baik dari pusatnya Bang Hotman Paris maupun dari saya yang lokal, karena saya lebih banyak berkomunikasi dengan Ibu Soimah, mungkin bisa disampaikan oleh teman-teman media bahwa untuk menghubungi kami, karena tidak mungkin Ibu Soimah akan diajak berbicara dengan secara tenang. Itu aja sih mungkin bisa kami titipkan kepada teman-teman media sehingga Bu Soimah tidak terasa tertekan, dan percayalah kami pun tetap dengan on the track dan tidak ada yang berusaha untuk mendiskreditkan siapapun, karena yang kita Polres Klaten berhasil membongkar tambang pasir ilegal di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Selasa 6 September. Kasat Reskrim Polres Klaten AKP Guru Bagus Edi Suryana mengatakan ada sejumlah lokasi tambang pasir ilegal yang tersebar di Klaten. Pertama yakni berlokasi di Desa Beteng, Kecamatan Jatinom, dan kedua ada di kawasan Kemalang. Berbagai alat diantaranya 3 ekskavator berukuran super besar dan 3 truk disita. 3 orang tersangka pun dari 2 lokasi tambang juga dibekuk oleh pihak kepolisian. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Ibnu Dwi Tamtomo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ibnu. Ya, terima kasih rekan Firda dan Tribunnya. Dapat dilaporkan bahwa Satreskrim Polres Klaten berhasil mengungkap kabel ilegal beroperasi di Klaten dan amankan 3 tersangka, 3 ekskavator dan 3 truk. Dan 3 unit ekskavator sekaligus truk tersebut saat ini posisinya berada di Satreskrim Polres Klaten yang diambil dari tambang ilegal yang berlokasi di lereng Gunung Merapi, tepatnya di wilayah Kecamatan Kemalang, Klaten, Jawa Tengah. Jadi untuk kegiatan tambang ilegal sendiri, Satreskrim Polres Klaten telah melakukan sidik dalam 3 perkara. Itu yang dikatakan oleh AKP Guru Bagus Edi Suryana kepada awak media. Dan lebih lanjut, ini juga menjelaskan jika salah satu perkara telah dinyatakan lengkap. Dan untuk di Desa Beteng sudah dinyatakan P21 dan ditangani sejak bulan antara April hingga Mei. Dan untuk saat ini sudah memasuki tahap 2 atau pelimpahan ke pengadilan dulu. Dan untuk yang selanjutnya pengamanan lagi di 2 titik ada di illegal mining dan sedang berproses untuk pelengkapan bukti lebih lanjut agar segera cepatnya dapat dikirim ke pihak jaksa penuntut. Dan dijelaskan juga olehnya bahwa 2 perkara tersebut sudah ditangani selama 3 minggu terakhir dengan menyita beberapa alat bukti, diantaranya 3 unit ekskavator dan 3 unit truk yang digunakan pelaku penambangan ilegal. Sementara tersangka yang kita amankan ada 3 di 2 lokasi tambang ilegal dan semua berada di Kecamatan Kemalang. Atas tindakan pelaku, pihaknya menerapkan pasal 158 Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dan dari pantauan di Tribun Solo di lapangan bahwa 3 unit ekskavator terparkir di halaman parkir Polres Klaten. Dan nampak 3 ekskavator tersebut juga masih dalam keadaan baru, lantaran catnya juga masih utuh dan belum ada goresan. Dan untuk saat ini, pihak kepolisian menjelaskan bahwa akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan alat bukti dan 3 tersangka yang telah diamankan. Berikut rekan Firda.
Baik, terima kasih rekan Ibnu Dwi Tamtomo dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Puluhan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, hingga bidang kesiswaan di sekolah menengah pertama negeri maupun swasta di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, akhirnya dipanggil. Sebanyak 27 orang perwakilan dari setiap SMP dikumpulkan pemerintah Kota Pangkal Pinang di ruang OR Gedung Tudung Saji kantor wali kota setempat pada Selasa 6 September. Hal ini merupakan imbas dugaan siswi SMP hingga SMA sederajat di Kota Pangkal Pinang yang terindikasi membuka layanan open booking order alias open BO atau pemesanan dan penawaran terbuka prostitusi online. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada CP Marlianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan CP. Terima kasih rekan Frida dan pemirsa Tribunus dimanapun berada. Memang tepatnya pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 6 September 2022, pemerintah Kota Pangkal Pinang memanggil puluhan kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah dan guru di bidang kesiswaan, di mana hal ini imbas adanya dugaan beberapa oknum siswi sekolah menengah pertama di Kota Pangkal Pinang yang terindikasi membuka layanan prostitusi online ataupun open BO, di mana berdasarkan keterangan dari Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang, Ratmi Dadawa, mengatakan dikumpulkannya para kepala sekolah tersebut untuk diberikan pemahaman bagaimana cara menanggulangi permasalahan tersebut. Di mana begitu juga dengan pencegahan kasus tindak kekerasan ataupun tindak pidana perdagangan orang. Dengan begitu nantinya akan ada rumusan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah setempat. Ratmida sendiri mengungkapkan dengan adanya permasalahan ini pihaknya memang telah mengambil beberapa langkah strategis dan kebijakan untuk menangani permasalahan prostitusi online ini, di mana nantinya seluruh sekolah yang ada di Kota Pangkal Pinang, khususnya sekolah menengah pertama, baik negeri maupun swasta di Kota Pangkal Pinang sendiri akan menjalin Memorandum of Understanding ataupun nota kesepahaman dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang, di mana hal itu nantinya untuk mencegah adanya tindakan ataupun kasus prostitusi yang saat ini sedang terjadi di Kota Pangkal Pinang yang menyasar kalangan pelajar, kemudian tindak kekerasan ataupun perdagangan orang yang ada di Kota Pangkal Pinang. Memang dalam pertemuan kemarin terdapat beberapa kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemerintah setempat, di mana nantinya dalam MOU tersebut adanya larangan bahwa siswa sendiri dilarang untuk melakukan pernikahan dini atau pernikahan anak di bawah umur. Kemudian juga nantinya akan diambil kebijakan untuk siswa pelajar yang dilarang untuk membawa handphone ataupun gawai ke sekolah, di mana memang dengan dilakukan pertemuan tersebut, guru hingga kepala sekolah diminta untuk tetap mengawasi dan mengontrol sejumlah siswanya yang ada di sekolah. Begitu juga dengan para orang tua yang diminta untuk terus meningkatkan kewaspadaan mereka, mengingat kasus ini sendiri menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah Kota Pangkal Pinang. Sementara berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang, Erwandi sendiri mengatakan dengan ada pertemuan tersebut pada hari Selasa kemarin, pihaknya akan melakukan evaluasi kebijakan yang akan diambil ataupun langkah selanjutnya untuk menanggulangi permasalahan prostitusi online ini, di mana nantinya para pelajar sendiri akan dilarang untuk membawa handphone ataupun gawai ke sekolah. Sementara Erwandi sendiri, pihaknya sendiri telah melakukan pemanggilan dan memberikan sosialisasi kepada setiap perwakilan sekolah pada Selasa kemarin, di mana memang imbas dari penggunaan gawai itu sendiri memiliki dampak yang positif maupun negatif, tergantung dari pemakaiannya itu sendiri. Di mana memang penggunaan gawai sendiri di sekolah saat ini memang cukup menimbulkan konflik sendiri, di mana memang apabila saat ini gawai sendiri digunakan untuk mengakses pelajaran ataupun internet, tetapi hal itu juga dapat berdampak negatif apabila digunakan untuk mengakses konten yang berbau pornografi. Selain itu juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang juga rencananya akan kembali melakukan razia jam malam ataupun razia jam malam untuk khusus pelajar, di mana nantinya
itu akan segera diefektifkan kembali hari ini untuk mencegah adanya tindakan serupa ataupun kasus-kasus serupa yang saat ini terjadi di Kota Pangkal Pinang, khususnya kasus prostitusi yang menyerang sebagian kalangan pelajar sekolah menengah pertama di Kota Pangkal Pinang. Begitu rekan Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Cepi Marianto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah dimulai rekan Cepi dari Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang Ratmida Dawam dan juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang Erwandi. Berikut liputannya untuk Anda. Kegiatan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak, dan kami fokuskan terhadap anak-anak yang ada di sekolah dalam rangka bagaimana menanggulangi dan mencegah permasalahan anak yang ada di sekolah yang ada di Kota Pangkal Pinang ini. Dan kita berharap melalui pertemuan ini kita semua sekolah-sekolah, guru-guru, kepala sekolah harus tetap mengontrol dan mengawasi anak-anak didiknya supaya jangan timbul permasalahan yang harusnya belum tidak batas dilakukan oleh anak-anak, khususnya anak-anak di sekolah masing-masing. Sekarang ini kita akan mencari solusinya dan kita akan membuat kebijakan apa yang harus kita lakukan demi untuk kebaikan anak-anak kita di Kota Pangkal Pinang, terutama yang jenjang SMP yang seperti disampaikan. Kami sampai saat ini tidak tahu siapa, sekolah mana, dari mana ya. Tetapi intinya kita bukan mencari siapa atau di mananya, tapi kita gimana memperbaiki ya entitas pendidikan kita ataupun sekolah-sekolah yang ada di Kota Pangkal Pinang supaya berkarakter, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan 6 profil tadi pelajar Pancasila, yaitu. Dalam forum resmi rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, fraksi PKS dengan tegas menolak kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak. Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani saat rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DKI 2021. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Ada Dionisius Arya yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dion. Ya, Firda dan Tribuners, jadi perdebatan sengit antara PKS dan PDIP terjadi saat rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada Selasa kemarin. Peristiwa ini bermula saat Ketua Fraksi PKS Ahmad Yani melakukan interupsi. Ia pun tiba-tiba menyampaikan pandangan politik PKS soal kenaikan harga BBM. Bahkan ia mendesak agar pimpinan DPRD DKI Jakarta bersurat ke Presiden Jokowi untuk menolak kenaikan BBM bersubsidi ini. Hal ini sontak membuat PDIP geram. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono lantas juga memaksa melakukan interupsi. Gembong pun meminta pimpinan sidang, yaitu Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Misan Samsuri, untuk bersikap tegas. Pasalnya, apa yang disampaikan PKS sudah melenceng dari agenda rapat tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2022. Misan pun kemudian menegur PKS dan meminta Ahmad Yani tak melenceng dari agenda rapat. Namun hal ini tidak digubris oleh Ahmad Yani, dan dengan suara lantang ia pun menegaskan bahwa PKS menolak kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga BBM bersubsidi. Hal ini pun makin membuat Gembong geram. Suaranya pun makin meninggi saat meminta PKS untuk tidak terus-menerus melenceng dari agenda rapat. Ahmad Yani pun membalas perkataan Gembong dan meminta seluruh anggota fraksinya berdiri dan mengibarkan spanduk penolakan BBM di ruang rapat. Tak sampai di situ, Ahmad Yani kemudian menyerahkan selebaran berisi penolakan PKS terhadap kenaikan BBM. Usai rapat paripurna, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menindaklanjuti suara yang disampaikan PKS ini. Pasalnya, hal ini melenceng jauh dari agenda rapat terkait APBD DKI 2021 kemarin. Demikian Firda dan Tribuners. Ya, baik. Terima kasih rekan Dion dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri soal insiden PKS versus PDIP. Berikut liputannya untuk Anda. Kita baru saja menyelesaikan rapat paripurna tentang Raperda APBD tahun 2021 dan sudah disetujui oleh teman-teman
dari DPRD untuk dijadikan peraturan daerah, dan tadi kita diserahkan juga kepada gubernur melalui wakil gubernur. Mungkin itu ya, nanti dilanjutkan sama Pak Wagub. Yang mau tanya nggak? Pak Misan, kenapa tadi dari DPRD PSI masih menolak? Apakah memang pas pembahasan sebelumnya belum ada kesepakatan atau gimana, Pak? Di rapat badan anggaran itu sudah disepakati. Jadi mungkin itu kan ada perwakilan PSI juga, dia tidak menyatakan itu. Jadi kita anggap pada saat itu mereka tidak. Aksi demo oleh mahasiswa Cipayung Maumere yakni PMKRI, GMNI, dan HMI nyaris ricuh Selasa 6 September. Aksi damai dengan dalih menolak kenaikan harga BBM sempat menimbulkan pernyataan pro kontra antara para pendemo dan perwakilan dari DPRD Sika. Hal ini terlihat lokus audiensi yang diminta pihak pendemo dan tawaran tempat audiensi dari perwakilan DPRD Sika. Para pendemo sendiri diketahui bersikeras merangsek maju memasuki ruangan DPRD Sika, namun sempat ditahan oleh aparat keamanan dengan beberapa alasan yang telah disampaikan oleh Wakil DPRD Sika Yosef Karmianto Eri. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores. Ada Nofri Fuka yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nofri. Baik, selamat siang rekan Firda. Dapat kami laporkan dari Maumere. Aksi demo kemarin di kantor DPRD Sika yang dimotori oleh mahasiswa Cipayung dari PMKRI, GMNI, dan juga HMI Kabupaten Sika sempat terjadi kericuhan baik dari pihak pendemo dan juga dari perwakilan DPR yang menyambut para pendemo di halaman kantor DPRD Sika. Adapun kericuhan tersebut terjadi karena perbedaan pendapat soal permintaan dari mahasiswa pendemo yang meminta supaya audiensi dilaksanakan di dalam ruangan DPRD Sika. Sedangkan dari pihak DPRD Sika sendiri menyampaikan bahwa terutama tempat atau ruangan DPRD Sika untuk sementara tidak bisa digunakan karena para teman anggota DPR yang lain, demikian kata Manto Iri, sedang menggunakan tempat tersebut untuk persiapan rapat paripurna yang dilakukan tadi malam. Dan dikarenakan jawaban ini dari Wakil DPRD Yosef Karmianto Iri tak diterima dengan baik, rombongan mahasiswa atau para pendemo bersikeras dan juga memaksa maju untuk menduduki ruangan DPRD Sika. Dan untungnya bahwa pihak kepolisian atau aparat keamanan dari Polres Sika sigap dan juga berusaha menahan para pendemo sehingga tidak masuk ke dalam ruangan DPRD Sika. Dan hal ini juga berbuntut panjang. Para pendemo juga tidak serta-merta kembali atau menghentikan aksi mereka. Melainkan mereka tetap meminta supaya diberikan ruangan untuk dilakukan diskusi atau audiensi, sebab kata salah satu pendemo atau orator yang bernama Krisologus Dami, dia menyampaikan bahwa ada beberapa poin penting yang sudah mereka bawa dan itu sudah dikaji sebelumnya, dan mereka menginginkan bahwa poin-poin atau tuntutan itu disampaikan dalam tempat yang lebih terbuka atau lebih tertutup dan lebih kepada soal pertemuan privat. Nah, hal ini juga ditanggapi oleh pihak DPRD Sika, dan melalui diskusi yang cukup alot dan juga saling berbagi pendapat, akhirnya pihak DPRD Sika yang waktu itu dimotori oleh Wakil DPRD Sika Pak Yosef Karmianto Eri memberikan salah satu tempat yang berada tepat di samping ruangan DPRD Sika untuk dilakukan untuk dijadikan sebagai tempat untuk beraudiensi dengan para pendemo. Dan akhirnya juga audiensi itu dilakukan dengan perwakilan 9 orang dari Aliansi Cipayung Plus dari Kabupaten Sika, mahasiswa pendemo yang ikut, dan juga perwakilan dari DPR Sika, Pak Karmianto Eri, dan juga dengan salah satu anggota DPR ya Pak Simon Subandi dari fraksi PKB. Dan selama sekitar beberapa menit pihak dari pendemo dan juga dari DPRD melakukan audiensi, dan setelah itu tampak juga bahwa setelah mereka keluar dari ruangan tersebut, rupanya
hasil audiensi itu belum memuaskan para pendemo, dan para pendemo juga tampaknya kecewa sehingga mereka ya terlihat juga marah-marah dan bahkan mereka berusaha untuk menyegel kantor DPRD Sika. Rombongan dengan dimotori oleh salah satu orator yang berusaha mengajak para teman-teman untuk menjengkel kantor DPRD Sika. Namun intinya bahwa kali ini hal itu juga sempat digagalkan oleh aparat Polres Sika yang sigap berjaga di depan kantor DPRD Sika. Dan akhirnya juga berangsur-angsur para mahasiswa juga akhirnya kembali ke tempat mereka masing-masing. Adapun juga kedatangan mereka ke sana atau tujuan mereka untuk datang melakukan demonstrasi di kantor DPR Sika dengan hanya satu poin penting, yakni menolak kenaikan harga BBM. Dan juga sempat terjadi diskusi, mereka meminta supaya pihak DPRD Sika menyetujui atau menandatangani surat yang di dalamnya berisi pihak DPRD Kabupaten Sika menolak kenaikan harga BBM dan dikirimkan ke bagian pusat di Jakarta. Namun hal ini juga belum mendapatkan jawaban yang pasti dari pihak DPRD Sika. Melainkan pihak DPRD Sika juga membuka ruang bahwa alangkah baiknya poin-poin tersebut atau tuntutan-tuntutan dari para pendemo dituliskan dalam satu surat dan juga ditangani oleh ketua dari kelompok atau organisasi masing-masing dari tiap mahasiswa, sehingga bisa mereka diskusikan dalam rapat paripurna tadi malam. Dan tampak juga bahwa tadi malam pihak DPRD Sika saat menggelar rapat paripurna juga mahasiswa yang sempat berdemo kemarin hadir dalam dan mendengarkan sidang itu. Dan sejauh ini informasi yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan. Baik, terima kasih rekan Nofri Fuka dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sejumlah buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pertamina dan Pemkot Batam. Meski hujan turun tak menghalangi semangat kaum buruh menyuarakan tuntutan mereka. Dalam aksi kali ini, para buruh ditemui oleh perwakilan Pemko dan juga Pertamina. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam. Ada Roma Olisianturi akan melaporkannya. Silakan rekan Roma. Ya, silakan rekan Roma. Baik, terima kasih rekan Firda dan para tribuners sekalian. Sejumlah buruh yang berasal dari Serikat Pekerja, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau yang disingkat dengan FSPMI menggelar aksi unjuk rasa di dua titik tempat yang ada di Kota Batam. Nah, titik pertama, Serikat Pekerja melakukan unjuk rasa tepatnya di depan kantor Pertamina Batam Center yang berada di Jalan Raja Isa nomor 18, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau. Nah, dalam aksi ini ada 3 tuntutan yang disampaikan oleh salah satu orator. Yang pertama itu tolak kenaikan harga BBM. Yang kedua, tolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, dan yang ketiga, naikkan UMK dan UMSK tahun 2023. Nah, akibat dari adanya aksi ini, jalur dari arah Simpang Bank Indonesia menuju Simpang Kaliban itu ditutup, dan adanya rekayasa jalan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, di mana pihak kepolisian juga telah berjaga-jaga di Simpang Bank Indonesia. Nah, tidak lama melakukan aksi di depan kantor Pertamina ini, langkah mereka tidak sia-sia lantaran Sales Area Manager Pertamina Provinsi Kepri, Bapak Mahmud, mengundang beberapa perwakilan untuk masuk ke dalam kantor Pertamina. Nah, dalam pertemuan ini dibahas juga bagaimana bahwasanya Pertamina tidak ada wewenang untuk menaikkan atau menurunkan harga lantaran sudah satu komando oleh pemerintah pusat. Jadi pihak Pertamina juga menjelaskan kepada kaum buruh bahwasanya
stok BBM di Kepri, khususnya Batam, aman hingga akhir tahun, terutama untuk BBM berjenis solar dan Pertalite. Nah, setelah melakukan aksi di kantor Pertamina, mereka juga tampak istirahat di Taman Inspirasi yang tidak jauh tempatnya dari kantor pemerintah Kota Batam. Sekitar pukul 1 siang, sejumlah buruh melanjutkan aksi lagi di depan kantor pemerintah Kota Batam. Nah, walaupun dalam keadaan hujan, mereka tidak putus semangatnya untuk menyuarakan 3 tuntutan yang sudah disampaikan tadi sebelumnya. Nah, dalam aksi ini, mereka juga tidak sia-sia, meskipun tidak ditemui oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, ataupun Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, mereka ditemui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Satyakirti, dan Kasatpol PP, Reza Kadafi. Nah, pertemuan ini dilakukan di holding lantai 1 gedung Pemko Batam, di mana dalam penjelasan ini, Reza Kadafi juga membeberkan bahwasannya pemerintah Kota Batam juga saat ini tengah melakukan rapat-rapat maraton tentang adanya dampak-dampak yang akan mengikuti adanya kenaikan BBM ini, salah satunya kenaikan harga sembako, inflasi, dan lain sebagainya. Dan pemerintah Kota Batam juga berupaya akan memberikan bantuan-bantuan lainnya kepada masyarakat Kota Batam sehingga akan meringankan dan tidak membebani dengan adanya kenaikan harga BBM ini. Nah, selain itu, pihak buruh juga meminta kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam agar hadis tersebut memberikan imbauan atau surat perintah kepada perusahaan agar diberikan tunjangan transportasi yang selama ini apabila sudah ada maka akan ditambahi, apabila yang perusahaan yang belum memberikan tunjangan transportasi itu akan diberikan dengan sepantasnya. Nah, Rudi Satyakirti ternyata juga sudah merancang bagaimana surat imbauan ini akan dibuat ke pihak perusahaan untuk memberikan bantuan kepada pekerja untuk transportasi, di mana selama ini kebanyakan pekerja menggunakan transportasi umum, angkutan umum ataupun bus Trans Batam. Nah, yang terjadi juga di sini untuk angkutan umum seperti Bimbar dan angkutan lainnya yang tidak menyangkut dengan pemerintah telah mengalami kenaikan. Sementara untuk angkutan yang di bawah naungan Dinas Perhubungan Kota Batam atau pemerintah Kota Batam diusahakan atau diupayakan tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun. Begitu rekan Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Roma Uli dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Yafet Ramon, Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Batam. Berikut liputannya untuk Anda. Yang punya kita menanyakan kepada Pertamina, supply, demand, dan stok BBM yang ada di atau memang dia alergi dengan hadirnya kita membawa sebuah seperti Pertalite. Tadi bilang naik, lalu kita dipaksa untuk memakai Pertalite. Nah, ini juga kita khawatir untuk juga akan terjadi hal seperti itu. Ya, makanya kita pengen tahu berapa stok yang ada di Batam. Ya itu. Nah, lalu yang kita datang ke wali kota, ya, kita minta wali kota dalam hal ini mengawasi harga sembako dan persediaan sembako yang ada di Kota Batam. Apa masalahnya? Apa keluhan kalian? Kalau memang kita saya keluarkan kemudian, kalau tidak saya akan naikkan ke bahkan industri. Karena apa? BBM itu pada seorang pemimpin yang baik, yang bisa mengayomi rakyatnya, yang bisa pengurangan karyawan. Ternyata kemarin pengusaha sudah ngomong, sudah ngobrol, saya juga berbicara di muka kuning, dia bilang ini akan terjadi diakibatkan kenaikan BBM. Otomatis mereka akan menambah biaya. Kenaikan bahan bakar minyak atau BBM menuai penolakan dari kalangan driver ojek online atau ojol. Perwakilan driver ojol di Kabupaten Maros, Cairel, menilai kenaikan harga BBM khususnya Pertalite terlalu tinggi, sementara tarif jasa ojol masih stagnan. Menurutnya, kenaikan BBM ini merupakan bentuk pembantaian kepada rakyat kecil, yang menyebutkan ongkir pemesanan makanan di ojol hanya sekitar Rp6.000 saja, sementara Pertalite saat ini sudah naik Rp10.000 per liternya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Nurul Hidayah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nurul.
Halo, selamat siang Tribuners. Baik Tribuners, kenaikan harga BBM di Kabupaten Maros di Indonesia ini juga mendapatkan penolakan dari kalangan driver ojol atau ojek online di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Mereka menilai bahwa kenaikan harga BBM jenis Pertalite ini terlalu tinggi, sementara hingga saat ini tarif dari jasa ojek online ini masih belum ada kenaikan Tribuners. Mereka juga mengatakan bahwa kenaikan harga BBM ini merupakan bentuk pembantaian pemerintah terhadap masyarakat kecil, utamanya mereka yang berprofesi sebagai ojek online, yang ini hanya bergantung dari selisih antara penghasilan dari mengojek saja dan juga selisih dari pembelian bahan bakar Tribuners. Nah, perlu diketahui hingga saat ini di Kabupaten Maros sendiri untuk penggunaan jasa ojol ini tarifnya hanya sekitar Rp6.000 saja, sementara Pertalite sudah naik sekitar Rp10.000 saja, Rp10.000 Tribuners. Biasanya pada hari sebelum kenaikan harga BBM, para driver ojol ini sudah bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp50.000 untuk tiap harinya Tribuners. Namun saat ini tidak lagi seperti itu karena mereka harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk pembelian bahan bakar. Jika pada hari-hari biasanya mereka bisa menggunakan BBM harga Rp50.000 selama 2 hari, namun saat ini setelah kenaikan mereka harus membeli BBM seharga 75 atau 100.000 untuk 2 hari Tribuners. Dan perlu diketahui bahwa saat ini hampir sebagian besar masyarakat sudah tidak lagi menggunakan jasa ojek online karena tarif secara keseluruhan itu naik Tribuners, padahal kata perwakilan ojol kemarin kami sudah melakukan wawancara bahwa yang naik itu adalah harga makanannya, sementara untuk tarif pengantarannya itu masih stagnan. Nah, Tribuners ya pun mengatakan bahwa akan terus mendukung aksi-aksi demonstrasi sekaitan dengan kenaikan harga BBM ini Tribuners, dan mereka pun berharap bahwa pemerintah bisa lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat kecil seperti driver ojol ini. Nah, diketahui Tribuners di Kabupaten Maros sendiri ini ada 3 titik aksi penolakan BBM yang dilakukan Tribuners. Yang pertama adalah di SPBU Tatoa, yang kedua adalah Simpang BRI, dan juga di kantor DPRD Maros. Mereka juga memblokade jalan sehingga kendaraan dari arah Pangkep maupun dari arah Makassar ini harus mengambil jalur alternatif agar tidak terjebak macet. Perlu diketahui ada 5 tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa ini Tribuners. Yang pertama adalah mendesak agar BBM segera diturunkan. Yang kedua adalah meminta DPRD Maros agar mendesak DPR RI untuk mengevaluasi kinerja BPH yang dianggap tidak mampu mengawasi penyediaan dan pendistribusian BBM Tribuners. Mereka juga meminta Kementerian Koordinator Perekonomian untuk meningkatkan dan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat adalah mendesak Presiden Republik Indonesia untuk membentuk Satgas pengawasan terkait penerimaan BLT Tribuners. Dan yang kelima adalah mereka juga meminta Kapolres Maros untuk mengusut tuntas mafia migas yang diduga ada kecurangan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ini Tribuners. Sekian laporan Nurul Hidayah langsung dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rika Nurul Hidayah dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari seorang driver ojol di Maros bernama Hairil. Berikut liputannya untuk Anda. Bentuk pembantaian, ya. Itu saya anggap sebagai bentuk pembantaian kepada masyarakat rendah seperti kami ini kodong yang driver yang mengandalkan cuma hasil dari selisih ongkir tidak naik, bensin naik, otomatis kita tersiksa, Pak. Ongkir sekarang berapa, Pak? Ongkirnya kalau untuk Gojek ada sampai 6.000 lebih. 6.000. 6.000 lebih jadi ya? Kalau kita bensin 10.000, biasanya bisa dapat berapa sehari, Pak? Biasanya dapat 50 dulu waktu belum naik. Tapi ini naik
Tidak bisa, Mi. Sebelum BBM naik Pak, biasanya isi bensin berapa tiap harinya? Kalau isi bensin, kalau saya kan biasanya 50.000 saya pakai 2 hari. Sekarang? Tetap 2 hari. Cuma dulu paling saya pakai 50.000, ini 100. 100 per hari ya Pak, sementara penghasilan? Gerakan tolak kenaikan harga BBM di Kabupaten Sampang, Madura kembali digelar, bahkan sudah 2 hari berturut-turut Selasa 6 September siang. Kali ini pendemo datang dari mahasiswa, tepatnya PCPMII Sampang, dengan menjalankan aksi di 2 tempat sekaligus. Mulai dari kantor Pemkab Sampang, kemudian berlanjut ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat setempat. Saat jalannya aksi, suasana sempat memanas mengingat para demonstran tidak ditemui oleh para ketua fraksi yang ada di DPRD Sampang. Sehingga demonstran memaksa masuk dengan mendobrak pintu gerbang yang dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura, ada Hanggara Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hanggara. Baik, terima kasih rekan Firda. Dapat kami melaporkan bahwa pasca harga BBM naik, sejumlah aktivis mahasiswa maupun masyarakat di Kabupaten Sampang, Madura menggelar aksi demo terutama di gedung DPRD Sampang. Bahkan aksi penolakan kenaikan harga BBM ini sudah 2 hari berjalan secara berturut-turut sejak 5 September 2022 kemarin. Kemudian di hari kedua kemarin atau gelombang kedua, aksi yang dilakukan aktivis mahasiswa dari PCPMI Sampang sempat memanas atau dihiasi oleh adegan kericuhan. Berdasarkan pantauan di lokasi, demonstran memaksa masuk dengan mendobrak pintu gerbang yang dijaga ketat oleh pihak kepolisian lantaran tidak ditemui oleh para ketua fraksi yang ada di DPRD Sampang. Bahkan saat mendobrak, terdapat sejumlah aktivis memanjat ke atas gerbang lalu mengayun-ngayunkan pintu gerbang tersebut. Hal itu dilakukan secara berulang hingga membuat pintu gerbang di gedung DPRD sebelah utara nyaris ambruk. Dan berselang beberapa lama kemudian suasana tersebut meredam setelah para demonstran menerima ketidakhadiran para ketua fraksi karena tengah menjalankan reses. Akhirnya secara terpaksa MUU sebagai bentuk terhadap rakyat sekaligus menolak kenaikan harga BBM ditandatangani oleh ketua bersama wakil DPRD Sampang. Kemudian disusul sebanyak 13 aktivis perwakilan dari PCPMI Sampang masuk ke dalam gedung DPRD untuk menyaksikan pengiriman tuntutan penolakan harga BBM ke pemerintah pusat yang dilakukan oleh Ketua DPRD Sampang. Demikian rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Hanggara Pratama dari Tribun Madura atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ketua DPRD Sampang, Pak Fadol, dan juga Korlap Aksi Rudianto. Berikut liputannya untuk Anda. Sama ini, tujuannya ke pusat, Mas. Ke pusat ya? Nah, penandatangan MOU tadi ada berapa ketua fraksi? Ada 8 fraksi. Tapi dari beberapa fraksi itu, semua fraksi itu berhalangan karena ada kegiatan reses. Jadi tidak bisa hadir semua. Sehingga yang menandatangani ada berapa? Ketua DPRD dan wakil DPRD. Dan kami menerima bahwa ketua dan wakil DPRD juga sebagai perwakilan daripada mereka. Tadi seperti itu Mas, itu di seperti itu memang karena kita sebenarnya ingin masuk bersama, mau ngobrol ngobrol baik-baik di dalam. Tapi permintaan dari kepolisian dan DPRD Sampang itu tidak mengizinkan kita. Kita terkait menarik subsidi BBM, sehingga BBM sekarang naik itu menolak pada intinya. Dan kalau memang ada BLT BBM dianggap oleh PCPMI itu dianggap pembohongan, membodohi rakyat gitu ya. Terus ada 4 item kalau nggak salah itu tadi. Ya, betul. Dan kalau memang nanti BLT BBM itu nanti tetap disalurkan, minta pengawasan dari DPRD agar penerima dan pemanfaat BLT BBM itu nanti tepat sasaran gitu ya. Itu aja. Artinya juga pro ya dari DPR. Ya, kita mengamini itu ya. Karena setelah kita kaji, kita baca itu memang berpihak pada rakyat, apa yang menjadi tuntutan PCPMI. Dan terkait kita tidak bisa memenuhi agar ditandatangan oleh 8 fraksi yang ada di DPRD.
Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo mengatakan total 3 santri yang menjadi korban dalam kasus penganiayaan santri Pondok Modern Darussalam Gontor. Dari 3 santri tersebut, 1 santri yakni AM meninggal dunia, sedangkan 2 lainnya sudah sehat. Dalam kesempatan tersebut, Catur juga mengatakan telah mengirimkan tim ke Palembang, Sumatera Selatan ke rumah korban AM. Tim yang berangkat berjumlah 20 personil yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Nicholas Bagas Yudi Kurnia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim. Ada Sofyan Arif Chandra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sofyan. Ya, selamat siang rekan Firda. Selamat siang Tribuners. Kami akan menyampaikan update dari kasus penganiayaan santri di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo yang berujung meninggalnya seorang santri asal Palembang, Sumatera Selatan berinisial AM. Hari ini Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo mengatakan terdapat total 3 santri yang menjadi korban dalam kasus penganiayaan santri Pondok Modern Darussalam Gontor. Dari 3 santri tersebut, seorang santri berinisial AM meninggal dunia di rumah sakit Pondok Gontor, sedangkan 2 santri lainnya sudah sehat dan saat ini sudah bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam pondok. Nah, untuk mendalami kasus kematian seorang santri berinisial AM, Polres Ponorogo telah mengirimkan tim ke Palembang, Sumatera Selatan ke rumah korban AM untuk melakukan komunikasi dengan keluarga korban, terutama orang tua korban, untuk dilakukan otopsi jika memungkinkan untuk segera menguak bagaimana kronologi lengkap dari kasus meninggalnya AM ini. Tim ini dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Nicholas Yudi. Lebih lanjut, Catur Kapolres mengatakan sudah melakukan olah TKP dan memeriksa total 14 saksi, mulai dari santri, pengasuh, hingga tenaga kesehatan di Rumah Sakit Ponorogo. Bahkan Satreskrim Polres Ponorogo telah menggelar pra-rekonstruksi kasus penganiayaan santri hingga berujung kematian tersebut. Dalam olah TKP tersebut dan pra-rekonstruksi disita beberapa barang yang berkaitan erat dengan kasus tersebut, mulai dari sebuah pentungan, lalu minyak kayu putih, dan juga air mineral, serta becak yang digunakan untuk membawa korban dari TKP, yaitu di bumi perkemahan yang digunakan kemah untuk santri Pondok Gontor ke IGD Rumah Sakit Pondok Gontor Ponorogo. Dan tadi kami juga sudah mengirim wawancara dari Kapolres Ponorogo, AKBP Catur Cahyono Wibowo, bahwa saat ini sebenarnya Polres Ponorogo sudah mengantongi sejumlah keterangan dan barang bukti, namun Polres Ponorogo enggan untuk buru-buru menetapkan tersangka karena harus melengkapi barang bukti sehingga benar-benar valid penetapan tersangka ini. Lebih lanjut, tadi kami juga sempat menanyakan bagaimana status dua santri yang telah dikeluarkan oleh Pondok Gontor yang diduga kuat menjadi dalang kasus penganiayaan hingga berujung kematian tersebut. Jadi Bapak Kapolres mengatakan bahwa belum melakukan pemeriksaan kepada 2 santri yang telah dikeluarkan oleh Pondok Gontor tersebut. Namun pihak Polres Ponorogo telah mengetahui di mana lokasi kedua santri tersebut dan tak lain berada di rumahnya masing-masing. Nah, nantinya tidak menutup kemungkinan akan melakukan pemeriksaan kepada 2 santri tersebut untuk menetapkan siapa tersangkanya. Sekian kerja yang dapat dilaporkan dari Ponorogo. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara lebih lanjut dari Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo. Berikut liputannya untuk Anda. Perkembangan pada siang hari ini untuk tim yang berangkat ke Palembang nanti berkoordinasi dengan pihak keluarga berkaitan dengan otopsi maupun nanti juga di sana kita adanya pengambilan berita acara untuk bagi pihak keluarga yang berkaitan dengan kejadian ini. Dan ada beberapa tim yang ada giat yang lain berkaitan juga dengan kasus ini yang ada di luar pulau. Dan pemeriksaan tambahan bagi saksi-saksi yang ada di Ponorogo juga.
Dan kenapa sampai sekarang Polres Papua belum menetapkan tersangka, padahal memeriksa banyak saksi, udah olah TKP, udah ada laporan polisi, apa? Jadi dalam langkah kepolisian yang harus pro justisia dan harus menggunakan legal standing. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang membongkar Pasar Banjarsari dan Pasar Nambo di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Satu alat berat kembali diturunkan untuk membantu pembongkaran kedua pasar tersebut. Sebelumnya pihak Satpol PP juga telah melakukan pembongkaran Pasar Cimol pada Selasa 30 Agustus lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten. Ada Desi Purnamasari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Desi. Ya baik, terima kasih Kang Firda dan juga selamat siang Tribuners. Sebelumnya memang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang kembali melanjutkan pembongkaran atau penertiban di pasar di Kecamatan Cikande, yakni diantaranya Pasar Banjarsari dan juga Pasar Nambo. Dan memang sebelumnya juga Satpol PP Kabupaten Serang telah menertibkan atau melakukan pembongkaran di Pasar Cimol, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang pada Selasa 30 Agustus 2022. Dan dua pasar lainnya kini dilanjutkan kembali pada Selasa 6 September 2022. Dan pada saat pembongkaran ini dilakukan, pihak Satpol PP menurunkan satu alat berat guna melakukan pelancaran pembongkaran di kedua pasar tersebut. Dan memang pada saat pantauan di lokasi tidak ada perlawanan dari para pedagang pada saat pihak Satpol PP melakukan pembongkaran pasar tersebut. Dan juga memang kondisi dari pasar itu juga sudah ada sebagian yang dilakukan pembongkaran oleh para pedagang itu secara sendiri. Dalam hal ini, Kepala Satpol PP Kabupaten Serang Ajat Sudrajat mengatakan bahwa memang penertiban Pasar Nambo dan juga Pasar Banjarsari juga Pasar Cimol ini sebelumnya memang kepada para pedagang dan para pedagang tersebut menerima dengan adanya pembongkaran pasar yang ada di Kecamatan Cikande tersebut. Ajat juga mengatakan bahwa memang pembongkaran ini dilakukan karena ketiga pasar tersebut berada di bahu jalan sehingga mengganggu aktivitas warga sekitar yang menggunakan jalan tersebut. Selain itu juga memang pasar ini menghalangi jalannya gorong-gorong sehingga pada saat hujan air tersebut akan naik ke jalanan. Selain itu pihaknya juga menyebutkan bahwa untuk alokasi ketiga pasar tersebut memang sudah disediakan oleh pihak pemerintah Kabupaten Serang maupun oleh pengelola pasar itu sendiri. Dan memang dari ketiga pasar itu salah satunya yakni Pasar Banjar merupakan pasar pemerintah. Dan ia juga mengatakan bahwa kios-kios yang ada di Pasar Banjar tersebut juga masih banyak kios yang kosong, namun memang posisinya ada di dalam dan ditinggalkan oleh para pedagang yang membuat kios berada di bahu jalan. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa selanjutnya pihaknya akan kembali melakukan penertiban pasar yang ada di Cikande tersebut, yakni Pasar Ciherang. Pasar itu juga dilakukan pembongkaran karena memang Baik, Tribuners, kami mengalami sedikit gangguan sinyal dengan jurnalis kami dari Tribun Banten. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Dani, seorang pedagang di pasar tersebut. Berikut liputannya untuk Anda. Dibongkar ini, pedagang itu di mana gitu. Maju sedikit. Bapak setuju dengan pembongkaran itu? Sebetulnya nggak setuju sebetulnya kan gitu kan. Namanya masyarakat kecil ya nggak setuju sebetulnya. Karena di mana lagi gitu dibongkar kalau begini, Mbak.
Di sini udah berapa lama Bapak jualan? Saya udah 10 tahun. 10 tahun ya. 10 tahun. Setelah dibongkar ini rencana akan berjualan di mana, Pak? Ya itu nggak ada tempatnya itu. Iya, bingung ya. Belum ada lokasinya belum. Nggak siapin tempat. Seharusnya harus siapin tempat dulu kan, kalau buat ini kan. Ini kan ternyata merugikan pedagang kecil gitu loh Mas. Kepinginnya pedagang apa nih Pak? Pengennya siapin tempat dulu, baru dibongkar kan gitu. Terus sekarang ternyata belum ada tempatnya udah dibongkar gitu loh. Bingung gitu ya? Pengennya kayak gitu. Warga RW 3 Kelurahan Cemoro Kandang, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang memasang banner protes terkait jalan rusak di Jalan Slamet Temboro Senin 5 September. Pemasangan banner tersebut sebagai ungkapan protes warga terhadap pemerintah Kota Malang karena sudah 2 tahun ini Jalan Slamet Temboro rusak dan tak kunjung diperbaiki. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang. Ada Rifki Edgar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rifki. Baik, rekan Surya. Baik, Tribuners dan pemirsa Harian Surya, bisa kami sampaikan bahwasannya warga RW 03 Kelurahan Cemoro Kandang, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang menyampaikan aksi protesnya dengan memasang banner karena kerusakan jalan yang ada di wilayah kampungnya. Kerusakan jalan rusak ini sudah terjadi sejak 2 tahun lalu, di mana Jalan Slamet Temboro ini menjadi salah satu jalur alternatif imbas dari dibenahinya Jalan Raya Cemoro Kandang yang berada tak jauh dari Jalan Slamet Temboro. Dan hal ini membuat Jalan Slamet Temboro mengalami kerusakan yang cukup parah dan hingga 2 tahun ini belum ada perhatian dari pemerintah Kota Malang. Warga pun berharap agar ke depan pemerintah Kota Malang ini dapat memperbaiki Jalan Slamet Temboro ini agar warga dapat lebih mudah dalam beraktivitas, karena selama ini warga menemukan banyak sekali dari warga yang terpelosok jatuh dan juga sempat mengganggu aktivitas warga yang ada di sana. Dan sudah beberapa kali pula warga menyampaikan aduannya kepada pemerintah Kota Malang dan juga kepada anggota legislatif di DPRD Kota Malang, namun hingga kini juga belum ada jawaban yang pasti terkait dengan kapan jalan tersebut akan segera dibenahi oleh pemerintah Kota Malang. Dan warga pun berinisiatif apabila dalam waktu dekat ini tidak juga direspon atau tidak juga dilakukan perbaikan oleh pemerintah Kota Malang, mereka akan melakukan aksi yang lebih ekstrim lagi, yakni dengan akan menanam pohon pisang di jalan tersebut. Dan setelah itu kami sempat juga melakukan konfirmasi kepada Dinas PU Kota Malang, di mana mereka menyampaikan bahwasanya untuk di Jalan Slamet Temboro ini itu nantinya akan dibangun, jalan tersebut akan dibangun setelah perubahan anggaran keuangan atau PAK di tahun ini. Dan selain itu nantinya juga ada sejumlah ruas jalan lain, terutama yang ada di wilayah Kecamatan Kedung Kandang yang menjadi concern mereka untuk dilakukan perbaikan pada pertengahan tahun ini. Mungkin demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Kota Malang terkait kerusakan jalan di wilayah Cemoro Kandang ini. Ya, baik. Terima kasih rekan Rifki Edgar dari Surya Malang, melaporkan langsung dari Kota Malang. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Wandok, Sekretaris RW 3 Kelurahan Cemoro Kandang. Berikut liputannya untuk Anda. Jatuh gitu. Jatuh. Sejak kapan sih Pak jalan di sini rusak Pak? Sejak kalau nggak salah 2020 itu untuk efek dari pembangunan jalan poros atau jalan utama. Jalan utama yang menghubungkan Malang ke Temboro ini. Waktu dari itu. Malang ke Tumpang. Oh, ke Tumpang itu ya. Pak ya. Nah ya waktu itu banyak yang dialihkan ke sini atau gimana itu Pak? Iya. Jadi untuk waktu itu sebenarnya dari pihak kelurahan yang saya tahu itu sebenarnya konfirmasi dulu sama Pak RW, tapi di situ langsung ditutup, terus langsung dilewatkan kampung sini, dan efek dari timbulnya pembangunan itu gorong-gorong banyak yang tumpah, banyak yang ambrol, banyak terus
pipa hipam itu banyak yang cemet gitu Mas. Oh gitu. Terus kapan Pak warga memasang banner? Para sopir di Tuban bereaksi atas keputusan pemerintah soal kenaikan harga BBM bersubsidi dan non-subsidi Sabtu 3 September. Bahkan iming-iming bantuan langsung tunai atau BLT Rp600.000 sebagai pembasuh atas naiknya harga BBM juga dikritik. Sebab selama ini BLT dianggap sering tidak tepat sasaran. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id, ada Muhammad Sudarsono yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sudarsono. Baik, selamat siang. Para sopir di Tuban bereaksi atas kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah pada Rabu lalu. Para sopir MPU ini mengkritik tentang solusi yang ditawarkan terkait BLT, di mana pada proses penyaluran BLT selama ini dinilai banyak yang tidak tepat sasaran, dan belum tentu juga pada saat BBM naik ini para sopir juga akan mendapatkan BLT tersebut. Bahkan diakui oleh sopir MPU ini, ada sopir yang selama ini tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, padahal kondisinya dalam secara ekonomi sangat layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Begitu, Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari surya.co.id, Sudarsono, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Tarmuji, sopir MPU trayek Tuban Paciran. Berikut liputannya untuk Anda. Nah, harapannya kalau udah naik ini, yang katanya Bapak Presiden itu BLT itu yang tepat sasaran. Yang tepat sasaran aja, Mas. Ya, jangan belum pernah kan. Oh, gini ada informasinya saksi loh ini. Ini belum pernah tepat sasaran BLT. Belum pernah sama sekali. Belum pernah ya? Manapun belum ada ini. BLT, BBM, BLT beras. Ya, BLT. Bapak namanya siapa? Pak ya, siapa? Pak Tarmuji. Pak Tarmuji ya. Sopir trayek Limbing Tuban. Limbing Tuban Paciran. Widianto. Jenengan? Pak Widianto. Ini barangnya juga belum ada, Pak. Nah, apalagi barangnya. Buntut kenaikan bahan bakar minyak atau BBM, harga tiket kapal cepat di Pelabuhan Selamat Ria di Kota Ambon juga dinaikkan. Salah satu penjual tiket, Santi, mengatakan kenaikan harga tiket mulai berlaku pada Senin 5 September, di mana kapal Elizabeth II tujuan Buru Selatan yang berangkat setiap Senin dan Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Timur mulai mengalami penyesuaian harga hingga 30%. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon, ada Alvin Risanto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alvin. Ya baik, terima kasih rekan Firda. Jadi pasca dinaikannya harga bahan bakar minyak oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 September pukul 2:30 waktu Indonesia Barat kemarin, di mana pada hari Senin juga tanggal 5 September 2022 harga tiket kapal di Pelabuhan Rakyat Selamat Ria di Kota Ambon mengalami kenaikan 15% ya, dan di mana kapal yang mengalami kenaikan yakni kapal Elizabeth tujuan Kabupaten Buru Selatan, yang di mana pada sebelumnya harga naik itu 127.200 dan naik menjadi 160.000, dan kapal tujuan Pelabuhan Namrole juga dari 172.000 naik menjadi 215.000, dan untuk Pelabuhan Leksula dari Ambon Pelabuhan Leksula juga naik dari 202.000 menjadi 253.000. Selain itu juga kapal Cantika 99 tujuan Seram bagian timur juga yang mengalami kenaikan dari ke Kota Bula 262.000 naik menjadi 328.000, dan dari Geser yang tadinya 287.000 naik menjadi 360.000. Sedangkan untuk Pulau Goron sendiri dari 312.000 naik menjadi 390.000, dan untuk Pelabuhan Kesui juga dari 377.000 naik menjadi 472.000. Hal serupa juga terjadi pada kapal Cantika Lestari 7B, yakni yang melayari Kabupaten Maluku Barat Daya, di mana
harga tiketnya naik dari 335 untuk Ambon Pelabuhan Damer itu naik menjadi 420, dan untuk Ambon Moa naik dari 465 naik menjadi 582.000, dan dari Ambon Leti juga dari 515.000 naik menjadi 645.000. Untuk Pulau Romang sendiri dari 542.000 naik menjadi 678.000, dan untuk kisarnya dari Pulau Kisar, Ambon Kisar dari 587.000 naik menjadi 735.000. Dan tidak hanya di pelabuhan Slamet Riyadi yang melintasi antara kabupaten saja, melainkan kapal Barcelona yang melintasi antar provinsi juga, yakni mengalami kenaikan, di mana untuk tujuan Maluku Utara, yakni untuk tujuan Maluku Utara di pelabuhan Sanana mengalami kenaikan juga dari 265.000 naik menjadi 305.000, dan untuk Ternate Maluku Utara dari 455.000 naik menjadi 525.000, dan untuk untuk Manado juga naik menjadi dari 555.000 naik menjadi 645.000, dan hal ini juga setelah diberlakukan vaksin ketiga untuk para penumpang yang ingin berlayar juga itu sudah diberlakukan di Pelabuhan Slamet Riyadi. Jadi para penumpang yang ingin berlayar di Pelabuhan Slamet Riyadi menuju kabupaten kota atau lintas provinsi ke Maluku Utara bisa membeli tiket di setiap hari Senin, hari Kamis, dan juga di hari Rabu, dan dengan membawa kartu vaksin ketiga yakni booster. Begitu rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Alvin Risanto dari Tribun Ambon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Santi, seorang penjual tiket. Berikut liputannya untuk Anda. Harga tiket sekarang sudah naik ya katanya? Iya, naik. Udah naik itu sejak kapan kamu tiketnya naik? Mulai hari ini, tanggal 5, hari Senin. Itu kapal-kapal apa saya yang naik? Elizabeth, Cantika Lestari 99, sama Cantika Lestari 77B. Tapi banyak masyarakat yang masih beli juga ya? Iya, banyak. Polisi berhasil mengungkap pelaku pembunuhan Muhammad Royan Fauzan Azim, 25 tahun, pemuda asal Jawa Timur yang tewas di kamar mesnya di Kabupaten Indramayu. Korban diketahui merupakan pedagang donat keliling sekaligus mubalek di Kecamatan Jatibarang, Indramayu. Kejadian tersebut sempat menggemparkan warga setempat mengingat korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan banyaknya bercak darah di lantai dan dinding. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon. Ada Handika Rahman yang akan melaporkannya. Silakan rekan Handika. Baik, terima kasih rekan Firda. Selamat siang, dapat kami informasikan ya bahwa benar polisi berhasil mengungkap pelaku pembunuhan Muhammad Royan Fauzan Azim, 25 tahun, pemuda asal Jatim yang tewas di kamar mesnya di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Korban diketahui merupakan seorang pedagang donat keliling sekaligus mubalik atau jemaah LDII di Desa Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kejadian itu memang sempat menggemparkan warga setempat, mengingat di kamar mesnya korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan banyaknya bercak darah pada lantai dan dinding. Insiden tersebut diketahui terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2022 lalu. Kapolres Indramayu AKBP M. Lukman Syarif menyampaikan ya, setelah didalami pelaku pembunuhan tersebut diketahui adalah UA 31 tahun, warga Desa Tegal Girang, Kecamatan Bango 2, Kabupaten Indramayu. Pelaku ditangkap di daerah Tangerang, Banten. Pada kesempatan tersebut, polisi juga memperlihatkan pelaku pembunuhan kepada publik ya. Dia sudah memakai baju tahanan oranye. Saat dihadirkan, pelaku tersebut juga mesti didorong oleh polisi menggunakan kursi roda karena kaki sebelah kanannya terpaksa ditembak lantaran melawan petugas saat hendak dilakukan penangkapan. Masih disampaikan oleh Kapolres, jadi saat kejadian pelaku ini diduga menyelinap ke kamar mes korban untuk melakukan pembunuhan ketika korban tengah tertidur pulas. Korban pun nyawanya dihabisi dengan menggunakan linggis yang ia temukan di lokasi kejadian. Fakta lainnya, kata polisi, saat menghabisi nyawa korban,
Pelaku ini diduga kuat dalam pengaruh alkohol ya, mengingat sebelum kejadian itu terjadi, pelaku sempat melakukan pesta miras terlebih dahulu di wilayah RTH Jatimbarang. Dapat kami sampaikan pula bahwa pelaku ini diketahui juga merupakan mantan jamaah dari LDII. Pelaku ini sebelumnya sudah dikeluarkan dari jamaah LDII beberapa tahun lalu karena perilakunya. Adapun untuk motif pembunuhan itu sendiri, yakni karena pelaku merasa sakit hati. Tersangka tiba-tiba teringat kembali rasa sakit hatinya saat dikatakan kalimat yang tidak pantas beberapa tahun lalu oleh salah seorang jemaah di media sosial. Saat itu diketahui pelaku ini sempat mendapat perundungan, yakni disebut sudah kafir dan murtad ya. Masih disampaikan Kapolres. Kemudian pada malam hari kejadian, pelaku yang dalam kondisi pengaruh minuman keras tersebut kebetulan lewat di depan Masjid LDI. Karena terpicu dendam masa lalu tersebut, ia tiba-tiba masuk ke sebuah kamar mes yang ada di dalam masjid. Saat itu ia mendapati ada kamar bertuliskan mubalik di atas pintu tanpa pandang bulu. Pelaku pun langsung masuk dan menghabisi nyawa korban. Kapolres juga menegaskan bahwa korban dan pelaku ini sebenarnya tidak saling mengenal ya. Atas perbuatannya, pelaku juga diancam dengan pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 365 ayat 3 KUHP dengan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Demikian laporan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Firda dikembalikan lagi ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Cirebon, Handika Rahman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kapolres Indramayu AKBP Muhammad Lukman Syarif. Berikut liputannya untuk Anda. 5 September 2022, kita tangkap pelaku di daerah Tangerang, Banten. Yang bersangkutan sempat melarikan diri, ya. Dari awal kita melaksanakan olah TKP, kita laksanakan pemeriksaan saksi-saksi, kita juga dibantu oleh rekan-rekan media juga agar masyarakat tidak berspekulasi yang tidak-tidak. Akhirnya dengan kerjasama kita, ya, Polres Indramayu dengan rekan-rekan media, kita bisa menangkap pelaku tadi malam di daerah Tangerang, Banten. Itu pelaku ditangkap di rumah kos atau di siapa? Di rumah saudaranya. Rumah saudaranya. Ya, di daerah motifnya Tangerang. Jadi motifnya balas dendam. Ya ada rasa sakit hati lah ya. Karena dulu yang bersangkutan atau pelaku ini adalah salah satu jemaah LDII, dikeluarkan karena perilakunya menurut Aksi massa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Nunukan atau Amankan geruduk kantor DPRD Nunukan dengan membawa 7 tuntutan pada Selasa 6 September. Diketahui ada sebanyak 50 mahasiswa yang tergabung dalam beberapa elemen lembaga seperti PMI, LMND, GMKI, IMM, GAMKI, PMNTT, FKMPKN, dan IMDKN turun melakukan aksi demonstrasi. Aksi yang dilakukan puluhan mahasiswa tersebut sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Febrianus Felis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Felis. Baik Firda dan Tribuners, memang untuk aksi demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam Amankan di Kabupaten Nunukan ini sudah bergulir sejak dalam minggu ini sudah bergulir 2 kali untuk aksi kenaikan harga BBM di depan kantor DPRD Kabupaten Nunukan. Aksi yang dilakukan terakhir pada hari Selasa tanggal 6 September lalu, ada sebanyak 50 mahasiswa yang tergabung dalam beberapa ke kantor Dewan ataupun DPRD Nunukan untuk melakukan aksi kenaikan harga BBM. Masa demonstrasi sempat melakukan aksi bakar ban di hadapan petugas keamanan yang berjaga, baik Polres Nunukan maupun Satpol PP Nunukan, termasuk juga hadir saat itu Ketua LEPA dan beberapa anggota Dewan lainnya. Korlap aksi Amankan bernama Muhammad Yusuf menyampaikan sejumlah tuntutan yang mereka bawa saat aksi tersebut. Tak hanya menolak kenaikan BBM bersubsidi, ada tuntutan lain yang juga dibawa oleh aksi demonstrasi seperti mengusut dan menangkap
mafia BBM di Kabupaten Nunukan, kemudian membentuk Satgas Pengawasan BBM bersubsidi dan gas LPG 3 kg, meminta transparansi terkait jumlah distribusi BBM subsidi di Kabupaten Nunukan, percepat pembentukan forum CSR yang bertanggung jawab mengawasi 30 perusahaan yang beroperasi di wilayah 3 Kabupaten Nunukan, kemudian juga pembangunan jalan dari Desa Mansalong ke Desa Beringikan. Korlap Aksi berharap anggota Dewan segera menyampaikan tuntutan mereka, pertama mengenai kenaikan BBM kepada pemerintah provinsi, lalu ditindaklanjuti ke pemerintah pusat. Aksi massa yang melakukan demonstrasi saat itu berlangsung tertib dan Yusuf mengatakan bahwa kenaikan BBM yang terjadi pada masa transisi pandemi COVID-19 membuat masyarakat semakin terpuruk. Sehingga dengan adanya kenaikan tersebut membuat segala aktivitas di Kabupaten Nunukan yang berkaitan dengan perbatasan ini juga berdampak sangat signifikan. Lantaran kebutuhan barang pokok yang ada di Kabupaten Nunukan itu dipasok dari luar daerah. Sehingga Yusuf meminta anggota Dewan di Nunukan untuk sigap menindaklanjuti tuntutan mereka. Dan dari keterangan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Nunukan, Rahmalepa, saat aksi berlangsung bahwa pihaknya sudah membawa tuntutan mengenai penolakan kenaikan harga BBM itu ke DPR RI, dan itu sudah dibawa dan ditindaklanjuti. Kemudian mengenai tuntutan lainnya akan segera diproses, akan segera diusut oleh DPRD Nunukan, dan mengenai pembangunan jalan baik dari Desa Mansalong ke Desa Beringin dan juga pembangunan jalan menuju kampus Politeknik Negeri Nunukan yang disampaikan oleh Rahmalepa itu merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Kaltara. Namun pihaknya akan mengajukan permohonan untuk pembangunan tersebut kepada DPRD Provinsi Kaltara agar itu menjadi atensi dan juga menjadi prioritas pada APBD murni tahun 2023 mendatang. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Felix dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Muhammad Yusuf, Korlap Aksi. Berikut liputannya untuk Anda. Tuntutan yang pertama, menolak kenaikan BBM bersubsidi. Dan yang kedua, usut dan tangkap mafia di Kabupaten Nunukan. Dan yang ketiga, membentuk Satgas Pengawasan BBM bersubsidi dan gas LPG kilogram bersubsidi di Kabupaten Nunukan. Dan yang kelima, percepat pembentukan forum CSR yang yang bertanggung jawab mengawasi 30 perusahaan yang beroperasi di wilayah 3. Dan yang keenam, membangun jalan raya dari Desa Mansalong ke Desa Beringin. Dan yang ketujuh, membangun jalan raya menuju kampus Politeknik Negeri Nunukan. Untuk mereka sampaikan ke pusat dan ke provinsi. Apa nih harapan setelah demo yang dilakukan hari ini? Ya harapan saya sih, harapan dari dulu dari saya sebenarnya supaya tidak mahasiswa. Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Josiah baru saja mendatangi kantor Balai Pemasyarakatan kelas 2 Serang pada Selasa 6 September sore. Kedatangannya di sana yakni untuk menjalani laporan atas keluarnya dari hukuman penjara, sehingga mengharuskannya wajib lapor setiap 1 bulan sekali ke kantor Bapas kelas 2 Serang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten. Ada Ahmad Tajudin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tajudin. Baik rekan Firda dan Tribuners, perlu diketahui bahwa mantan Gubernur Banten Ratu Atut Josiah baru saja keluar dari penjara pada Selasa 6 September 2022 kemarin, di mana Atut mendapatkan program reintegrasi atau pembebasan bersyarat dari Lapas kelas 2A Tangerang. Kemarin pada saat setelah dia keluar dari lapas, langsung mendatangi kantor Balai Pemasyarakatan atau Bapas kelas 2 Serang, di mana dikarenakan dia mendapatkan bebas bersyarat sehingga mengharuskannya untuk laporan atau wajib lapor di Bapas kelas 2 Serang setiap 1 bulan sekali. Pada saat di Bapas kelas 2 Serang, Atut didampingi beberapa sanak keluarganya, yakni diantaranya yaitu anaknya yang pertama, mantan Wakil Gubernur Banten, Andika Hajrumi beserta istrinya Ade Rosi,
dan juga adiknya Andiara Aprilia Hikmat dan juga Ananda Triana Salisian. Sebelum datang di Bapas Kelas 2 Serang, diakuinya bahwa dirinya telah mendatangi sanak keluarganya terlebih dahulu, kemudian juga berziarah ke makam orang tuanya. Kepada awak media, dirinya mengaku bersyukur telah bebas dari hukuman penjara dan saat ini akan lebih fokus untuk beribadah dan lebih dekat bersama dengan keluarganya. Untuk diketahui bahwa Atut telah mendekam di penjara itu sejak tanggal 20 Desember 2013, di mana Atut dijerat dengan 2 perkara kasus korupsi. Dalam kasusnya tersebut, Atut mendapatkan hukuman penjara 5 tahun 6 bulan dan juga penjara selama 7 tahun. Selama dipidana, Atut mendapatkan remisi dengan jumlah remisi sekitar 8 bulan 105 hari dan juga untuk tanggal bebasnya sendiri Atut yaitu bebas awal tanggal 18 Juni 2026 dan bebas akhir itu 8 Juli 2025. Dikarenakan dia mendapatkan bebas bersyarat sehingga untuk menjalani hukuman dia sampai dengan tahun 2025 dan juga tahun 2026 itu Atut hanya menjalani wajib lapor yang dijalaninya setiap 1 bulan sekali di Bapas Kelas 2 Serang. Dalam kasus ini juga Atut mendapatkan denda sekitar untuk denda pidana pertama yaitu sekitar 250 juta subsidi 3 bulan dan untuk kasus korupsi yang kedua yaitu sekitar 200 juta. Dalam kasusnya ini Atut mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak terdakwa untuk dipilih dalam masa jabatan publik. Dan saat ini untuk Atut sendiri sudah bebas dan sudah berkumpul dengan keluarganya untuk kegiatan kedepannya. Dirinya tidak menyampaikan apa saja untuk ke depan, namun lebih spesifiknya dia lebih untuk lebih berdekat dengan keluarganya, Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Ahmad Tajudin dari Tribun Banten atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Delegasi Non-Menteri Development Ministerial Meeting atau DMM G20 di Belitung Selasa 6 September mulai berdatangan. Khusus untuk di Bandara Khas Hananjudin Tanjung Pandan Belitung, penyambutan delegasi non-menteri menggunakan terminal internasional. Terminal internasional ini sudah didesain sedemikian rupa, mulai dari penampilan pembuatan batik simpor hingga pernak-pernik yang ada di dalam area terminal. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Disa Ariandi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Disa. Baik, terima kasih Firda. Tribuners, bisa kami laporkan bahwa memang betul kegiatan DMM G20 akan berlangsung di Belitung pada, maksud kami dimulai dari tanggal 7 hingga tanggal 9 September 2022. Dan kegiatan ini juga melibatkan 20 menteri dari berbagai negara, termasuk diantaranya maksudnya Indonesia sebagai tuan rumah. Kemudian juga penyambutan dari para menteri ini memang terpisah, yaitu delegasi dan non-menteri dan menteri. Untuk delegasi non-menteri diterima oleh daerah ataupun panitia yang ada di Indonesia, yaitu melewati terminal internasional, sedangkan delegasi kategori menteri dan 2 orang pendamping melewati base of Lanut Hananjudin Tanjung Pandan. Kegiatan ini secara sepenuhnya berlangsung di Aston dan kegiatan intinya akan dilakukan rapat tentang pembangunan ekonomi biru di Hotel Sheraton, yaitu beralamatkan di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Inti dari kegiatan ini akan berlangsung pada esok hari dan hingga kini masih ada beberapa menteri yang belum datang, salah satunya itu menteri dari Amerika dan Arab Saudi. Kegiatan ini secara melakukan rapat ataupun meeting secara tertutup di Hotel Aston dan tidak boleh satu orang pun ataupun dari pihak masyarakat yang bisa melihat ataupun para awak media yang ingin masuk ke dalam tersebut, ke area tersebut maksudnya. Sedangkan untuk pengamanan baik dari terminal Bandara Hananjudin cukup sangat ketat
pihak TNI maupun Polri melakukan pengamanan secara terpadu di pintu-pintu bandara, kemudian menggunakan anjing pelacak untuk melacak sebelum delegasi tersebut masuk ke dalam mobil. Sedangkan untuk yang di base off juga sama dilakukan oleh pihak pengamanan dari TNI Angkatan Udara, Lanut Hasanuddin Tengku Pandan, dan pihak Polri, di mana area tersebut juga sangat steril, maksud kami tidak boleh masyarakat masuk ke dalam. Dan yang terlibat langsung menjemput para delegasi menteri ini yaitu Bapak Wakil Bupati Belitung Syekh Merobi, sekaligus beliau juga menjabat sebagai wakil ketua panitia maksud kami, dan Lanut Hasanuddin Tanjung Pandan yaitu Letkol PNB Rudi Hartono. Kemudian juga di sepanjang jalan maksud kami di sepanjang jalan Tanjung Pandan hingga ke menuju Hotel Sheraton juga di ruas jalan tersebut dilakukan pengamanan oleh pihak kepolisian baik dari Polda Bangka Belitung dan gabungan dari beberapa Polres yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Pengamanan ini juga dilakukan di Hotel Sheraton, yaitu ada 3 ring yang ditempatkan dari pihak, maksud kami ulangi Firda, di Hotel Sheraton juga dilakukan pengamanan melibatkan 3 ring, yaitu ring pertama di dekat Hotel Sheraton, ring kedua di dalam area masuk Hotel Sheraton, dan ring ketiga berada di pinggir jalan ataupun jalan masuk Hotel Sheraton. Pihak Gegana dari Brimob juga terlibat langsung dalam melakukan pengamanan, dan pihak TNI juga begitu. Firda, kembali ke studio. Ya, baik. Terima kasih rekan Disa Ariandi dari Pos Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari IGM PT Angkasa Pura II Cabang Bandara Has Hasanuddin Tanjung Pandan, Khairul Asidiki. Berikut liputannya untuk Anda. Senegal, kemudian dari AIDO, dan juga dari Belitung, di kurang lebih terdapat delegasi non-menteri yang akan landing di Bandara Hasanuddin. Dan di bandaranya juga ready di bandara itu. Jadi memang kemarin sudah datang juga delegasi dari Australia dan juga dari Jepang. Oke. Pak, untuk teknis nanti kedatangan bagaimana Pak dari pihak bandara sendiri Pak? Teknis kedatangan tentu kita tetap koordinasi intensif dengan IO, gubernur dan lisennya atau PCO-nya. Jadi memang mereka yang menghandle langsung dari penumpang tadi, kemudian juga menghandle juga bagasinya. Jadi kita memang dari pihak bandara prinsipnya mensupport dari IO tadi yang memang mengetahui secara detail terkait dengan standarisasi pelayanan terhadap para delegasi. Oke. Jadi yang memasuki area terminal kedatangan internasional ini khusus siapa saja nanti Pak? Kalau untuk Insiden padamnya lampu utama hingga berujung kerusuhan dan pembakaran sejumlah fasilitas di Stadion Haji di Murtala diduga merupakan sabotase dari oknum. Pasalnya lampu utama stadion tersebut padam saat 5 menit menjelang kick-off. Hal itu juga yang menyulut emosi para supporter hingga berujung pembakaran dan perusakan fasilitas yang ada di dalam stadion. Seusai kerusuhan tersebut terjadi, tampak sejumlah manajemen Persiraja melakukan proses pembersihan di lapangan. Fasilitas berupa tempat duduk pemain, jaring gawang, papan reklame, dan sejumlah fasilitas yang dibakar oleh massa mulai dipindahkan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serami News Indonesia, ada Indra Wijaya yang akan melaporkannya. Silakan rekan Indra. Baik, terima kasih rekan Firda. Selamat siang Tribuners. Dapat kami sampaikan terkait insiden kerusuhan yang terjadi di Stadion Haji di Murtala saat jelang laga perdana Persiraja Banda Aceh melawan PSMS Medan berujung kericuhan. Menurut keterangan yang kami terima dari Presiden Persiraja Zulfikar SBY mengatakan bahwa terkait insiden itu diduga ada sabotase pemadaman listrik. Pasalnya, kata dia, sebelum pertandingan juga pihaknya sudah melakukan persiapan pengecekan lampu dan itu 99% kata dia sudah baik. Namun yang menjadi tanda tanya ya kata Zulfikar bahwa 5 menit menjelang kick off lampu tersebut padam hingga pukul 11 WIB yang berujung kericuhan dan perusakan fasilitas yang ada di Stadion Haji Murtala. Selain itu, ia juga mengatakan saat
pada malam itu juga ia melihat ada beberapa oknum yang tidak menggunakan badge ID card khusus masuk berlalu lalang di dalam lapangan dan juga tempat-tempat yang memang tidak diizinkan orang lain masuk. Demikian rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Surami News Indonesia Indra Wijaya ya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Presiden Persiraja Banda Aceh Zulfikar SBY. Berikut liputannya untuk Anda. Yang sudah berhadir di ruang konferensi pers kita pada siang yang ini, kami atas nama manajemen Persiraja Banda Aceh dengan ini menyampaikan kepada para awak media dan seluruh masyarakat Aceh pada umumnya, mobil khusus para pecinta bola yang semalam berada di tribun-tribun di Stadion Labineng, kami atas nama manajemen meminta maaf yang sebesar-besarnya atas insiden yang terjadi semalam dan teman-teman media supaya ini disampaikan kepada masyarakat. Sampai hari ini pihak kepolisian dari Polda Aceh terus mengadakan penyelidikan. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Ananda, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari komedian Sule beri dukungan untuk hubungan Natalie Holsker dan Franz Faisal. Komedian Entis Sutisna atau yang akrab disapa Sule kini sudah resmi kembali menyandang status duda. Belum lama ini Sule secara resmi telah diputus cerai dengan Natalie Holsker di Pengadilan Agama Cikarang. Usai menjalani hidup masing-masing, kini Natalie disebut tengah dekat dengan Franz Faisal atau yang dikenal sebagai adik ipar mendiang Vanessa Angel. Mendengar hal itu, sebagai mantan suami, ayah 5 anak itu hanya bisa memberikan dukungan atas apa yang dipilih oleh sang mantan. Meskipun terlihat santai, Sule memberikan sedikit pesan kepada mantan ibu sambung Rizky Febian itu. Sule berharap agar Natalie bisa menghabiskan masa idahnya terlebih dahulu, barulah memulai hubungan kembali dengan orang lain. Lebih lanjut, Sule menegaskan jika dirinya tak memiliki kriteria khusus untuk calon ayah sambung anaknya Azam untuk kedepannya. Kata Sule, selama ini dirinya bukan tipe orang yang selalu menuntut kepada orang lain. Sehingga perihal kriteria untuk ayah sambung anaknya kelak, Sule bakal menyerahkan keputusan seluruhnya kepada Natalie Holsker. Hanya saja Sule berpesan agar Natalie Holsker bisa mendapatkan sosok laki-laki yang jauh lebih baik darinya. Seperti diketahui, Sule dan Natalie resmi menikah pada November 2020 di sebuah restoran di Bekasi, Jawa Barat dengan konsep pesta kebun atau garden party. Pernikahan ini saat itu dilakukan tepat pada hari ulang tahun Sule yang ke-44 tahun. Berikut wawancara dengan Sule. Kemarin ketemu Azam sakit gimana? Azam nggak sakit, tadi vaksin. Kenapa ya? Oke Kang, gimana kemarin? Siapa dulu nih? Ya, Kang Sule. Sule dulu. Kang Sule sekarang mulai menata diri, gimana perawatan gitu. Gua mah dari dulu juga menata diri. Kemarin ketemu Azam gimana Kang? Ya senang lah, senang. Sakit ya Kang ya? Enggak, habis vaksin. Oh. Meriang habis vaksin, ingat ayahnya kali. Tapi mau dibawa ke kampung nggak sih? Ya mau lah, tapi kan masih bayi. Masih, ya saya harap sih dia nggak terlalu capek aja sih, maksudnya kesana kemari gitu, syuting sama sini. Gitu. Tapi Kang Sule rutin video call setiap hari. Saya setiap hari sama anak-anak yang dari mamanya dulu juga setiap hari kalau lagi nggak ketemu. Ngelihat Azam sekarang udah aktif gitu, gimana Kang? Ya seneng lah, siapa yang nggak seneng? Seneng, kakak-kakaknya juga seneng semua, alhamdulillah. Kamu untuk jadwal ketemu sendiri sama Azam tuh berapa kali sekali? Nggak tentu, kadang kan Ajamnya juga ikut syuting, terus kadang lagi di mana. Mungkin kalau mau ketemu Ajam nunggu dari mamanya lah. Mamanya nih Ajam lagi di rumah, tapi kadang-kadang juga kan dia juga sibuk, nggak ngasih tahu. Ya untungnya ada yang ngasuh kan sama saya sama Wati lah. Tapi khawatir nggak Kang? Azam diajak kemana-mana syuting gitu? Ya kalau khawatir pastilah namanya, soalnya masih bayi lah. Kangen nggak Kang kalau misalnya tidur bareng gitu sama Azam? Ya iyalah, pastilah, kangen banget kan. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah kalau untuk itu. Tapi Kang Sule nggak melarang gitu Bunda Natalie untuk Azam terjun ke dunia, maksudnya dibawa-bawa syuting, ada produk juga. Ya nggak apa-apa, rezeki untuk mamanya. Nggak terlalu gimana-gimana, yang penting mah bisa menjaga aja. Menjaga kesehatannya, waktu tidurnya, waktu istirahat anak bayi, makannya itu aja. Kang ada tips nggak Kang menjalin keharmonisan dengan Kang Natalie? Gimana? Dibatasi nggak ketemu dengan Azam? Sama siapa? Sama bundanya? Enggak dibatasin, mau kapan saja. Cuman kan jarang di rumah juga. Gitu. Kang ada tips Jadi kalau misalkan saya ngabarin ke Wati kalau misalkan Ajam lagi di rumah, kalau mamanya lagi kerja kasih tahu. Tapi kadang-kadang Wati ngasih tahu, sayanya kerja. Kadang-kadang sayanya pengen ke sana, Ajamnya lagi kerja gitu.
Kang ada tips nggak Kang menjalin keharmonisan sama bundanya? Nggak aja? ada, kita mah ngalir aja, jalan aja. Karena ya buat apa juga lah kita main rame-rame berantem-berantem gitu, orang ntar nyangkanya juga gimana gitu. Nggak perlu kita diperpanjang kalau masalah kayak seperti itu. Yang berlalu ya sudahlah, berlalu lah. Lama-lama bau mulut saya. Sendiri memiliki waktu tertentu nggak? Saya kebetulan nggak sendiri ya, saya sama keluarga. Ketemu sama Azam, ada nentuin hari tersendiri ya? Enggak, random aja. Kadang kalau misalkan lagi syuting dekat terus sore pulang, Ajam ada di rumah nggak? Ada gue kesana. Tapi Kang kemarin kan sempat video Akang Bang Azam tuh banyak netizen yang merasa kasihan. Muka Kasihan Akang katanya lusuh banget. Ya kalau muka saya memang begitu, dari dulu juga emang begitu. Nggak apa-apa, namanya juga netizen, berhak ngomong apapun gitu kan. Yang terpenting kita tuh menyikapinya dari segala hal. Kalau misalkan kita dibully, dihujat dan yang lain-lain ya kita hadapi dengan tenang, tapi kita ambil yang positifnya, yang menurut kita tuh oh iya bener juga ya gue salah. Kita ambil yang positifnya, ilmu semuanya itu sebetulnya kan. Jadi gue santai aja lah, nggak usah dihujat nangis, nggak perlu lah kayak gitu. Justru seneng artinya orang banyak memperhatikan dong kalau seperti itu. Dia tuh benar-benar sayang sama kita, ngasih tahu walaupun dengan ada kata-kata yang membuat kita sakit hati lah ya. Tapi ya buat apa? Bahaya kalau kita punya penyakit hati. Kang Ferdi gimana sih dengan Bunda kan dulu akrab banget, sekarang udah terpisah rumah gitu. Gimana? Ya iyalah, masa udah bisa mau akrab terus. Karena anak aja. Karena anak. Ya saya sih berharap ya biasa aja, nggak usah apa IG follow-followan biasa lah, nggak usah di-unfollow lah. Ya biasa aja kalau saya mah. Cuman kan masing-masing personal punya hak untuk ya mungkin dia ya biar nggak terlintas kenangan atau apalah. Mungkin tinggi banget banyak. Apa? Mukon gitu. Seperti apa Kang? Mungkin Itu mah rahasia lah ya, tidak perlu diungkapkan. Semua perasaan tuh nggak perlu diungkapkan ke media sosial, ya media-media nggak perlu, cukup saya yang tahu aja. Mau kesedihan, mau kebahagiaan, apapun, udah cukup saya yang tahu aja. Berita selanjutnya, sempat jalani perawatan Reza Gunawan meninggal dunia. Di Lestari tengah merasakan duka yang mendalam atas kepergian sang suami Reza Gunawan. Kabar duka ini pertama kali disampaikan oleh DJ Dipa Barus dalam akun Twitter miliknya. Kemudian Alvin Adam melalui unggahan pada Instagram pribadinya juga mengabarkan hal yang sama. Sambil menuliskan ungkapan duka cita, Alvin nampak mengunggah foto mendiang Reza Gunawan. Reza Gunawan disebut menghembuskan napas terakhirnya pada siang kemarin. Sebelumnya, Di Lestari sempat mengabarkan jika Reza Gunawan sempat menjalani perawatan di rumah sakit selama 1 bulan. Hal tersebut disampaikan oleh Di Lestari dalam Instagram miliknya. Di Lestari mengatakan memang sengaja untuk membatasi soal kesehatan Reza Gunawan. Ia mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah memberikan dukungan kepada dirinya dan juga Reza Gunawan. Menurut keterangan dalam unggahan Alvin Adam, jenazah Reza Gunawan saat ini disemayamkan di rumah duka Delatinos BSD City, Tangerang Selatan. Berikut wawancara dengan salah satu kerabat mendiang Reza Gunawan. Ayah saya nyaris meninggal dunia ya pada saat itu dari dia dirawat. Sudah kritis banget kondisinya. Mereka datang, benar-benar datang tuh buat membantu ke beberapa terapi ke bapak, kemudian juga doakan gitu. Dan dia ada di samping saya pada saat itu ketika hati saya sedang tidak karuannya gitu. Jadi Reza kalau ada di momen-momen yang paling berat dalam hidup saya dan dia selalu mengingatkan saya gitu. Jadi the best lah. Ada ini nggak sih maksudnya pesan-pesan ke dia atau konsekan belum lama sih ya waktu itu tuh jadi ketika pandemi kemudian
kita sempat ngobrol tentang mau bikin siaran bareng lagi nih, Indra bikin podcast lagi yuk gitu. Jadi kita tadinya berdua udah mau bikin podcast. Tapi Reza ya, dia kan selalu bilang kalau misalnya belum kejadian berarti memang belum waktunya. Dia bilang gitu, semua tuh ada waktunya Indra gitu. Jadi udah pikirin dulu aja temanya apa segala macam. Udah tuh kita tektokan, tapi kemudian ya karena satu dan lain hal akhirnya belum sempat kejadian tuh, kita belum sempat ketemu. Saat Kak Dewi mungkin sekarang sama Tegar melepas Reza seperti itu. Saya salut banget sih sama Dewi karena dan sama pasangan ini, Dewi dan Reza nih, aduh pasangan yang sangat, kalau bilangnya zen banget gitu, tenang sekali karena kan memang banyak banget nih ajaran-ajarannya Reza tentang bagaimana kita bisa self healing tuh ya, yang praktikal banget. Jadi saya yakin sih Dewi bisa kuat, tegar gitu ya. Itu juga karena Rezanya, pasti Rezanya juga menenangkan banget gitu sampai akhir masa hidupnya. Ini kan sakit sudah sebulan lebih, mungkin sudah tahu gitu. Sudah sempat tahu waktu itu. Tapi ya sebagai teman-temannya kita juga kan melihat kondisinya ya, bahwa pada saat itu memang belum memungkinkan juga untuk dijenguk. Jadi kita mendoakan dari jauh karena kan kalau doa dan energi positif kan tidak kenal jarak dan waktu. Waktu pertama kali mendengar bahwa Kak Indra ada, mungkin ini pertama kalinya dalam hidup saya ya kehilangan seseorang yang saya sayang, dan saya nggak, reaksi pertamanya nangis setenggukan gitu seperti biasanya kalau dengar ada sahabat yang pergi duluan kan pasti reaksi pertamanya sedih dan nangis gitu. Tapi ketika mendengar Reza yang pergi, entah kenapa yang saya rasakan malah ketenangan yang sangat luar biasa gitu, karena saya tahu dia udah ada di tempat terbaik dan saya tahu sekali Reza pasti perginya itu dengan tenang gitu, karena itu yang selama ini diberikan Reza ke orang-orang di sekitarnya, ketenangan. Kita semua dekat sama Reza pasti bawaannya langsung gitu, bisa menghadapi apapun dalam kehidupan ini deh, karena udah diajarkan banyak sama Reza. Oke, benar. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Ucapan doanya. Untuk keluarga Reza, saya mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya yakin Reza ada di tempat yang terindah saat ini, dan terima kasih karena sudah berbagi kehadiran Reza dengan kami semua, teman-temannya, murid-muridnya, pasien-pasiennya, semua orang yang pernah disentuh hati dan kehidupannya oleh kehadiran Reza di dunia ini. Kita doakan semoga selalu sehat, keluarganya juga diberikan kekuatan dan ketabahan. Amin. Terima kasih banyak semuanya. Berita selanjutnya datang dari Dinar Kendi, ingin jadi Aspri Hotman Paris tapi ditolak. Baru-baru ini Dinar Kendi mengaku baru saja menawarkan diri untuk menjadi asisten pribadi atau Aspri dari Hotman Paris. DJ kelahiran tahun 1993 ini mengaku iseng menawarkan diri karena baru saja putus dengan kekasihnya Ridho Ilahi. Sayangnya Hotman Paris langsung menolak Dinar Kendi karena sudah tidak seksi lagi. Apalagi mengingat bahwa belakangan ini Dinar Kendi sering tampil dengan pakaian yang tidak terlalu terbuka. Dinar Kendi kemudian menerangkan bahwa ia rela menjadi Aspri Hotman Paris tanpa dibayar sepersen pun. Lagi-lagi, hal ini dilakukan Dinar supaya dia bisa move on dari mantan kekasihnya. Menurut Dinar, dengan menjadi Aspri Hotman Paris, ia bisa melakukan kegiatan yang menyenangkan sehingga bisa mengalihkan pikirannya. Berikut wawancara dengan Dinar Kendi. Putus lagi, diputusin biasa. Disangkanya aku katanya selingkuh sama bule gitu. Padahal kan ya gimana ya, kalau DJ temennya pasti bule-bule, karena kan kalau kita bikin musik atau apa-apa kolaborasinya pasti sama DJ dari luar gitu, dari luar negeri.
gitu. Kemarin sempet ke Bali kayak gitu disangka selingkuh. Itu pas Bali pas minggu lalu baru 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu aku lihat sih dia katanya bilangnya aku selingkuh lah. Kalau selingkuh kan ngapain, maksudnya itu ada dia juga, jadi disangkanya aku selingkuh. Tapi emang apa lo kata kali atau gimana? Kan kalau sama bule tuh kayak kita tuh kalau dateng nih suka cipika-cipiki gitu, dan itu biasa, dan itu ada dia loh. Iya. Ngerasa nggak sih hubungan kalian itu sebenarnya toksik? Iya, aku juga ngerasa. Jadi kayak aku nggak tahu kenapa kayak kita tuh saling menyakiti gitu loh. Kayak saling menyakiti ya, mungkin ya kalau kayak aku tuh butuh istirahat gitu loh. Kayak aku tuh oh ya udah kalau aku diputusin lagi. Kemarin kan dia kayak ngechat panjang gitu, cuman aku nggak bales sampai saat ini. Ngebatin juga nggak sih? Bukan ngebatin lagi, aku kayak apa namanya tuh kayak kena mental. Aku tuh kayak PD aku tuh hilang lama banget. Kayak kalau lagi perform juga kayak banyak diem kayak gitu, nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh kayak friendly ke orang-orang kayak gimana gitu. Kalau sekarang tuh kayak lebih ketutup. Nah aku tuh sekarang lagi ngebangun gimana caranya itu biar pede berlebih lagi gitu, karena pedenya tuh hilang gak tau kenapa. Kayak kalau aku seru-seruan nih, kalau komedian kayak lepas gitu. Kalau sekarang tuh enggak, kayak nutup diri. Mungkin karena nggak tahu kenapa ya, karena mungkin pernah di zona relationship toxic kali ya, kayak gitu. Tapi kata udah tadi WhatsApp bilang masalah keterangan lampu gimana? Ini ya itu kayak ada ancaman ada, terus ya itu dibilangnya selingkuh. Ya udahlah, lagian kan itu juga di acara itu ada dia, masa iya aku selingkuh di depan dia, yang nggak mungkin juga. Nah terus aku nggak mau bahas itu, disangkanya tuh aku settingan karena putus balik. Itu kan kata-kata selingkuh itu kan cuma hubungan sementara doang. Selebihnya apa sih kata-kata yang membuat lu akhirnya udahan aja gitu? Udah nggak kuat, kayak dulu ya dong. capek dan satunya aku kayak nggak fokus kerja, kayak lah ngapain maksud itu hubungan dipermasalahin gitu. Mendingan kerjaan harus fokus ke kerjaan. Kalau hubungannya ribet, kerjaannya nggak fokus loh gitu. Makanya aku sekarang udah mau fokus ke kerjaan dulu. Tadi kan bilangnya jomblo ganas, seganas apa sih? Kalau sekarang ganas dong, maksudnya tuh kayak buka peluang selebar-lebarnya buat kerjaan, bisnis. Jadi kayak yang kemarin misalkan tertinggal, aku kayak bangun komunikasi lagi sama kerjaan aku, kayak oh ya udah ada beberapa proyek yang mau jalan kayak gitu. Tadi juga bilang fokus kerja, tapi nggak mungkin kita membuka hati nggak sih Teh? Nggak deh, aku pacaran tuh nggak dulu deh kayak gitu. Rugi waktu. Maksud aku masih muda kan, harus gencer-gencernya cari uang biar nanti pas masa tua tuh aku udah enak kayak gitu. Jadi aku mau cari uang dulu lah. Itu jadi yang rencana lamaran pasangan batal semua. Bapak gimana? Emang nggak ada. Udah bilang kan mau malu. Jadi gini, nanti kan ada acara Maulid Nabi di Bapak tanggal berapa sih, akhir bulan ini. Dia tuh nanyain mau sekalian tunangan gak, soalnya katanya bapak mau beli sapi gitu. Terus aku bilang gak jadi pak, aku bilang gitu. Oh kenapa? Ya nggak bisa dijelasin. Aku bilang aku juga mau fokus kerja aja, aku bilang gitu ke bapak. Oh ya udahlah terserah kamu aja gitu. Bapak mungkin pusing juga. Jadi sekarang nomor diblokir atau gimana? Oh, nomor nggak diblokir, cuman dia ada beberapa WhatsApp aku, cuman aku nggak balas sampai saat ini. Ya, intinya dia kayak ngelepasin aku gitu. Apa sama-sama lagi break dulu, dia lagi link atau gimana? Oh, aku nggak tahu sih, kalau dia kan aku nggak tahu juga, nggak ngepoin dia juga. Berarti secara tidak langsung Teh sudah menutup pintu hati buat Arido ya Teh? Kayak iya capek. Udah maksud itu aku mau kerja dulu gitu, mau cari uang dulu. Soalnya kalau hubungannya terus-terusan berantem capek. Terakhir bersama Rido yang pulang paling dulu bilang nggak usah pulang lagi, nggak sama Rido. No comment pokoknya. Ibarat kata aku nggak mau bahas hubungan lagi, soalnya disangkanya kan settingan. Dari kemarin settingan, bukan settingan guys, emang toxic itu. Teh katanya mau jadi aslinya. Oh kemarin sama Bang Hotman. Ya, gue lagi makan lagi. Iya. Mana masih dulu dah? Enggak.
Apa? Ya, lancar ayo. Gua mau ke ya. Ulang nggak apa-apa. Saya nih real. Kenapa? Kegiatan. Kabarnya begitu. Sempat kita pernah wawancara yang itu mantan bilang balikan waktu pas gimana cewek. Terus tadi sempat wawancara di awal itu dia bilang yang juga di jomblo putus lagi atau gimana? Putus lagi, diputusin biasa. Disangkanya aku katanya selingkuh sama bule gitu. Berita selanjutnya, sebelum jadi aktor terkenal, Reza Rahardian sempat tak tahu bakatnya. Terkadang seseorang tidak menyadari apa bakat yang ada di dalam dirinya. Hal itu pun pernah dirasakan oleh aktor Reza Rahardian semasa remaja. Pemeran Habibie dalam film Habibie Ainun ini mengatakan bahwa dirinya sempat mengalami masa sulit mengenali bakat yang sesungguhnya dimiliki. Reza Rahardian mengatakan untuk bisa berada di posisi saat ini bukan proses yang mudah dan instan. Ia telah melewati berbagai macam perjuangan hingga bisa menjadi aktor ternama di tanah air. Setelah dirinya mengikuti ajang pencarian bakat, Reza Rahardian banyak mengambil pelajaran. Hal terpenting bagi Reza adalah untuk mencoba dulu jika ada kesempatan. Jika sudah menemukan bakat, Reza Rahardian menyarankan agar tidak membandingkan kemampuan diri sendiri dengan orang lain. Berikut wawancara dengan Reza Rahardian. Mulai-mulainya itu? Ya karena awalnya karena ada ketertarikan pastinya gitu, karena merasa ada bakat yang ingin ditunjukkan. Bas, aku duluan ya. Mari teman-teman semua, ada yang ingin ditunjukkan, ada bakat yang ingin disalurkan gitu. Nah ternyata melalui ajang pencarian bakat seperti ini kan, ya waktu itu mungkin karena again social media belum berkembang sebesar sekarang pastinya ya. Saya merasa bahwa wah ini kayaknya bisa jadi salah satu cara yang efektif dan banyak belajar akhirnya. Awal mulanya kalau dulu pas SMA, apa yang terlihat dari kamu itu, muncul skill kamu tuh apa? Kalau dulu sih saya bakat yang lumayan fokus serius justru di awal-awal tuh olahraga ya. Saya atlet renang dari SMP gitu sampai kemudian setelah itu lanjut ke panggung teater dan sampai sekarang. Kenapa bisa beralih kayak gitu tuh gimana? Ya karena gagal di renang, mencari yang lain kan biasa ya saya belajar banyak tentang bagaimana menghadapi kegagalan gitu dan bangkit lagi gitu ya di era proses yang paling besar tuh di usia-usia tersebut. Ketika di ajang pencarian bakat itu gimana sih Kak caranya untuk bertahan dengan persaingan yang banyak gitu? Saya nggak punya caranya gimana ya, terus aja menunjukkan yang terbaik yang kita bisa gitu, bekerja keras untuk selalu belajar gitu ya, dan menghindari untuk membanding-bandingkan diri dengan yang lain sih. Kita soal kolaborasi sama Wawang, itu kan kolaborasi sama animasi, ini tentang animasi ini pertama kali nggak Mas? Iya, pertama kali memproduksi animasi pendek ya, khususnya bersama Wawang, pemenang dari Bintang Istana 2021. Kesannya gimana sih Mas? Senang banget melihat bakat muda seperti Wawang itu dari Banyuwangi. Saya yakin Wawang adalah putri Banyuwangi yang membanggakan tidak hanya bagi sekolahnya, tapi juga tentunya bagi daerahnya gitu ya, bagi orang tua pasti gitu. Buat saya itu yang luar biasa. Kalau kesan ini Mas, waktu terlibat di maksudnya produksi animasinya itu gimana Mas? Iya banyak, saya terlibat di produksi animasi bersama Wawang ini lebih ke bagaimana menjaga keseluruhan produksi aja untuk berjalan, menjadi partner diskusi dari Wawang tentang konstruksi ceritanya bagaimana, kemudian alurnya mau seperti apa, gambarnya akan polanya bagaimana dan lain-lain, itu saya berdiskusi banyak dengan Wawang. Ada hal baru yang dipelajari nggak Mas, belajar misalnya dari Wawang atau dari prosesnya? Spirit yang luar biasa gitu ya, dia tidak belajar secara formal tentang animasi, tapi kemudian bisa membuat karya animasi yang seperti itu, buat saya itu luar biasa gitu. Artinya ini membuka mata kita semua, memang tidak ada kata terlambat, tidak ada kata.
Berita selanjutnya datang dari artis cantik Pevita Pierce harus latihan fisik demi perankan tokoh superhero. Memainkan tokoh superhero Sri Asih diakui Pevita Pierce menjadi tekanan alias pressure baginya. Seperti diketahui sejak kemunculan singkatnya sebagai sosok Sri Asih di film Gundala tahun 2019 lalu, Pevita Pierce langsung jadi sorotan. Tak sedikit pecinta film superhero Indonesia yang menaruh ekspektasi tinggi terhadap kemampuan akting Pevita ketika membawakan tokoh Sri Asih. Di sisi lain, tak sedikit pula yang antusias dan begitu Pevita enggan ambil pusing dengan tekanan yang ia hadapi. Justru artis berdarah Inggris ini menjadikan tekanan itu sebagai motivasi agar ia menampilkan yang terbaik. Demi film action pertamanya itu, Pevita harus melalui proses latihan fisik hingga koreografi laga yang cukup berat. Bahkan Pevita sampai tak bisa membedakan antara air mata atau keringat yang mengucur di wajahnya. Melalui karakter Sri Asih, kekasih Arsya Rashid itu ingin menyampaikan pesan untuk para penonton dan penggemarnya. Berikut wawancara dengan Pevita Pierce. Atau ada gerakan-gerakan yang Di sini gimana tadi nonton official trailernya, suka nggak? Keren. Oke, thank you. Mungkin kalau ada yang punya pertanyaan boleh silakan. persiapan fisiknya seperti apa sih detailnya? Oke, untuk persiapan fisik film Sri Asih ini memang dari sebelum ada skenario pun, sebelum ada jalur ceritanya aku udah mulai persiapan. Dan di sini aku dibantu oleh tim Wise, dan karena aku belum punya basic fighting sama sekali, jadi aku dari nol banget, dan itu di titik dimana aku latihan keringat atau air mata aku udah nggak tahu ya yang mengalir di wajah aku. Tetapi overall itu experience yang amat sangat menyenangkan, tidak terlupakan. Mudah-mudahan kerja keras ini juga bisa dilihat hasilnya nanti ketika filmnya tayang di tanggal 6 Oktober 2022. Pevita sempat mengalami cedera nggak Pevita? Atau ada gerakan-gerakan yang susah banget buat dilakukan? Terima kasih buat pertanyaannya Mbak. Iya, memang bisa dibilang 90% aku melakukan actionku sendiri, fighting koreonya aku lakukan sendiri, dan ada beberapa kejadian yang tidak direncanakan, dan ya itu memang kalau misalkan aku juga banyak ngobrol-ngobrol seperti sama Joe Taslim, sama Iko gitu, apa aja sih yang harus aku siapin untuk action, dan dia memang bilang bahwa hal-hal seperti ini pasti akan terjadi. Jadi ada beberapa yang cedera yang tidak direncanakan, tetapi ya udah dibawa seru aja, dibawa fun aja. Parah nggak cederanya? Enggak sih, aku nggak tahu sih menurut orang lain parah apa enggak, karena kan kayaknya setiap orang punya opini parahnya masing-masing, tapi alhamdulillah tidak mengganggu syuting, jadi masih jalan. Waktu itu cederanya di bagian mana Kak? Terus waktu adegan apa waktu ngelakuin cedera itu? Oke, mungkin yang sempat menghambat syuting hanya ketika terkena COVID. Jadi kita lagi syuting, itu lagi full action, dan tiba-tiba aku positif COVID, dan di situ kita harus ada break. Mungkin itu salah satu situasi yang menghambat prosesi syuting. Soal kostum, ceritain dong Pak, kesulitannya pakai kostum itu. Iya, jadi kebayang gak sih Mbak syuting pakai kostum kayak gitu di Jakarta? Seru banget sih. Jadi memang kostumnya sendiri pun disiapkan oleh tim yang sudah biasa membuat kostum superhero dari LA, dan dikarenakan pandemi ini seru banget karena biasanya itu harus fittingnya memang harus ke LA, cuma karena pandemi satu dan lain hal, ini pertama kalinya aku project apapun yang fitting kostum itu online via Zoom. Jadi itu juga seru untuk experience itu. Dan
Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Rabu 7 September 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, penyambutan perahu Sandek yang berlayar sejak 31 Agustus lalu di Polewali Mandar akan diselenggarakan di Pantai Segara Sari Manggar, Balikpapan. Tepatnya hari ini sekira pukul 15 WITA, Tribuners. Rombongan perahu Sandek ini rencananya akan diterima langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi bersama Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Niken Dwi Sintoningrum dari Tribun Kaltim. Silakan rekan Niken. Baik, Ariska dan juga Tribuners, saat ini saya sudah berada di Pantai Segara Sari Manggar, Balikpapan, yang mana tampak di belakang saya ini sudah sudah bersandar, maksud saya perahu-perahu Sandek yang sudah berlayar sejak 31 Agustus lalu, yang mana memang perkiraan awal dijadwalkan memang seharusnya perahu-perahu Sandek ini tiba pada pagi hari tadi, namun mungkin karena terkendala cuaca dan juga gelombang air laut, maka perahu Sandek ini baru saja tiba beberapa menit yang lalu. Kemudian nantinya prosesi penyambutan perahu Sandek ini sendiri akan disambut oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi dan juga Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud beserta jajaran Forkopimda dan juga pejabat-pejabat dari Sulawesi Barat, yaitu bupati-bupati dan juga PJ Gubernur Sulbar. Perlu diketahui juga Tribuners bahwa Festival Sandek yang berlangsung dari Sulawesi Barat menuju Kalimantan Timur ini juga merupakan rangkaian dari Hari Olahraga Nasional 2022 yang puncaknya juga akan dilaksanakan di Balikpapan. Jadi memang perahu-perahu Sandek ini sejumlah puluhan perahu Sandek maksud saya, dan juga Parapas Sandek, yaitu sebutan bagi awak kapal itu berjumlah ratusan begitu. Kemudian juga nantinya pada tanggal 9 dijadwalkan juga, walaupun memang belum pasti juga, akan ada sambutan langsung nantinya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo ataupun yang mewakili nantinya pada tanggal 9 September siang begitu. Kemudian rangkaian Hawarnas ini akan puncaknya akan dilaksanakan di Stadion Batakan Balikpapan. Demikian Ariska. Baik, rekan Niken Dwi Sintoningrum dari Tribun Kaltim, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menuju ke Kabupaten Pulau Morotai, Tribuners. Di sana ada kawasan wisata religi. Tepatnya kawasan wisata religi ini berada di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Dalam kawasan wisata religi ini, Anda bisa menemukan Masjid Raya, Gedung Islamic Center, dan juga Oikumene. Selain itu, ada pula mal, pertokoan, kuliner, dan pasar tradisional. Kawasan ini merupakan wisata buatan yang didesain untuk melengkapi kawasan wisata lain di sana, Tribuners. Lantas seperti apa tempatnya akan dilaporkan oleh rekan Fisri Nurdin dari Tribun Ternate. Silahkan rekan Fisri. Oke, terima kasih rekan Ariska dapat saya laporkan di Provinsi Maluku Utara, khususnya Kabupaten Pulau Morotai. Jadi pemerintah pusat menetapkan Morotai masuk dalam sebagai destinasi wisata, prioritas wisata, maka ada beberapa infrastruktur yang dibangun untuk mendukung tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Terdapat ada kurang lebih 58 spot wisata yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, sehingga pemerintah Kabupaten Pulau Morotai sendiri membangun infrastruktur di mana salah satu infrastruktur desainnya seperti wisata religi ataukah wisata desain kota, di mana di dalamnya ada beberapa bangunan, yaitu ada Masjid Raya, Gedung Oikumene, Islamic Center,
pertokohan, dan juga ada beberapa BUMDes yang tepatnya di Desa Kota Lama, Kecamatan Morotai Selatan. Nah, selanjutnya desainer tempat ini menjadi salah satu tempat yang biasanya di pada saat malam hari itu tempat nongkrong atau ramai dikunjungi oleh banyak orang, karena di mana Morotai juga selain memiliki destinasi wisata alami juga memiliki beberapa destinasi wisata buatan, baik di kawasan wisata religi dan juga ada beberapa kawasan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Pulau Morotai untuk mendukung wisata penunjang wisata lainnya. Mungkin itu dapat saya laporkan di Kabupaten Pulau Morotai. Saya kembalikan. Baik, terima kasih rekan Fisri Nurdin dari Tribun Ternate. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai, Muksin Soleman. Berikut liputannya untuk Anda. Setelah ditetapkannya Morotai sebagai destinasi pariwisata prioritas, Morotai terus berbenah dari sisi infrastruktur kawasannya. Jadi selain dari pembangunan infrastruktur kawasan, kemudian ada juga selain dari 50 kurang lebih 58 DTW yang ada, yang paling menarik adalah ada konsep wisata buatan yang jenisnya adalah wisata urban tourism. Jadi urban tourism ini kita lihat di beberapa pusat kota ini, misalnya ada wisata religi, di dalamnya itu ada masjid raya, kemudian ada juga Islamic Center, kemudian ada gedung Okumene juga, kemudian di dalam itu ada fasilitas pendukung lainnya, misalnya itu ada terminal, ada pasar tradisional juga, kemudian ada mall yang akan dibangun juga, kemudian ada kuliner-kuliner yang ada di pendukung sebagai ya, itu sebagai pendukung. Kemudian di situ juga biasa pada malam itu ada aktivitas masyarakat yang terutama anak-anak biasa nongkrong di daerah-daerah situ. Untuk meramaikan nih. Ya, meramaikan. Berarti ada penjual jajanan-jajanan juga di situ ya? Iya, ada juga jajanan-jajanan ya disediakan oleh masyarakat. Untuk tempat-tempat nongkrong anak pemuda ya. Namanya berarti desainnya wisata kota ya? Wisata kota. Selanjutnya kita akan menuju ke Lampung Selatan, Tribuners. Di sana ada salah satu produk kerajinan yang menjual berbagai jenis turunan tapis. Namanya Rena Craft and Fashion, Tribuners. Tepatnya Rena Craft and Fashion ini berlokasi di perumahan Permata Asri. Produksi di sana kita sudah terhubung dengan Reski Mirtarega dari Tribun Lampung. Silakan rekan Reski. Oke, baik. Terima kasih rekan Ariska. Bahwasannya teman-teman Tribuners, Rena Craft and Fashion merupakan salah satu UMKM yang ada di Kota Bandar Lampung nih, yang beralamat di Perumahan Permata Asri, Blok P, Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Kota Bandar Lampung. Nah, jadi di tapis, kotak tisu, tapis, dan bernuansa tapis lainnya, termasuk juga dengan topi atau bucket hat yang bernuansa tapis. Nah, tapi untuk harga yang ditawarkan untuk tapis topi itu sendiri, mulai dari harga 75 ribuan saja. Dan untuk bisa kalian untuk reseller, Rena Craft and Fashion memberikan harga untuk promo untuk kalian yang mau bergabung untuk menjadi reseller, dan untuk membeli kurang lebih 20 piece, itu kalian bisa dengan harga murah, yaitu mulai dari harga 60 ribuan aja. Nah, Rena Craft and Fashion ini sudah bergerak pada tahun 2011. Nah, jadi buat teman-teman Tribuners yang kalian mau untuk pernak-pernik atau souvenir Lampung, khususnya ada juga kaos Lampung dengan list tapis, itu dibanderol dengan harga yang cukup murah nih teman-teman Tribuners. Jadi untuk kaos tapis mulai dari harga 90 ribuan aja, gantungan kunci mulai dari harga 15 ribuan aja, dan tas tapis mulai dari harga 100 ribuan aja. Jadi banyak sekali pernak-pernik atau souvenir khas Lampung yang ada di Rena Craft and Fashion yang beralamat di Jati Agung, Kecamatan Lampung Selatan nih teman-teman Tribuners. Dan dia juga membuka untuk join reseller. Jadi kalian juga bisa menemukan berbagai jenis produksi dari Rena Craft and Fashion ini di toko-toko oleh tentunya di Kota Bandar Lampung seperti High Toms, Aneka Rasa,
dan toko Aska serta keripik Sinta. Nah, di sana banyak sekali mulai dari topi, kaos, dan alat-alat souvenir lain khas Lampung tentunya. Itu rekan Ariska yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Reski Mertarega dari Tribun Lampung. Tribuners, peringatan Hari Anak Nasional tahun 2022 di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara digelar secara meriah. Hujan hadiah juga turut mewarnai acara ini, Tribuners. Ratusan hadiah hingga 3 unit sepeda diberikan kepada anak-anak dengan nomor undian terpilih. Selain itu, di acara ini berlangsung pula penyematan selempang oleh Wali Kota Bitung kepada Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Forum Anak. Dan untuk melihat suasana di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Christian Wayungkere dari Tribun Manado. Silakan rekan Christian. Ya, terima kasih rekan Ariska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Terkait dengan pelaksanaan Hari Anak Nasional di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022, sudah berlangsung dan terselenggara pada hari Selasa kemarin, di mana kegiatan tersebut diwarnai dengan banjir hadiah terhadap ratusan anak yang ada di Kota Bitung yang mengikuti peringatan Hari Anak Nasional di pendopo Tribun Lapangan Upacara Kantor Wali Kota Bitung. Dan bagi-bagi hadiah tersebut dipandu langsung atau dihadiri langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK, Bunda yang juga Bunda PAUD Kota Bitung, dan juga Ibu Rita Mantiri Tangkudung, dan memberikan door prize 3 unit sepeda anak untuk para peserta peringatan Hari Anak Nasional yang ada di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Pada kesempatan itu, Wali Kota Bitung yang membuka pelaksanaan kegiatan dan juga melakukan pelantikan pengukuhan Forum Anak menyampaikan bahwa melalui momentum Hari Anak Nasional ini dan dikukuhkannya Forum Anak harus mampu menjadi corong atau suara bagi anak-anak yang ada di Kota Bitung dalam menyampaikan aspirasi. Kemudian pada kesempatan itu juga Ketua Umum Puspaga Kota Bitung sekaligus Ketua P2T P2A dan Bunda PAUD Kota Bitung, Ibu Rita Mantiri Tangkudung, menyampaikan bahwa pelaksanaan Hari Anak Nasional diselenggarakan untuk memberi pemahaman kepada anak-anak bahwa anak-anak nantinya atau anak-anak saat ini yang ada di Kota Bitung merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, dan pihaknya mendorong pada pemerintah Kota Bitung untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak atau Idola 2030, meningkatkan peran keluarga dalam pengasuhan positif, menurunkan angka kekerasan anak, mencegah dan menurunkan angka pekerja atau anak yang dieksploitasi secara ekonomi, dan memastikan anak tetap mendapatkan hak belajar, bermain, dan bergembira pasca COVID-19. Begitu rekan Ariska, gambaran rangkaian peringatan Hari Anak Nasional yang berlangsung di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Christian Wayungkere dari Tribun Manado. Tribuners, warung jadul bisa menjadi pilihan sarapan untuk Anda yang ada di Desa Malinau Seberang, sebab warung ini memiliki kuliner khas kampung dengan konsep tradisional, Tribuners. Desain warung yang dibuat menyerupai warung lesehan dan kopi tempo dulu ini pun cukup nyaman. Dan menu apa saja yang ditawarkan di sana akan disampaikan oleh rekan Muhammad Supri dari Tribun Kaltara. Silakan rekan Supri. Baik, terima kasih rekan Rizka dan rekan di studio. Tepatnya di Desa Malinau Seberang, warung atau rumah makan, di mana rumah makan ini merupakan rumah makan yang didirikan oleh pasangan Samsul dan Yosi, di mana di menu-menu yang ditawarkan menawarkan kuliner khas daerah, yakni perpaduan antara menu khas daerah Kedung dipadukan dengan menu khas masakan suku Sunda. Nah, untuk 3 menu utama yang ditawarkan di warung milik UMKM di Desa Malinau Seberang tersebut, diantaranya ada nasi kuning kampung disajikan oleh istrinya Rahmadiana
menggunakan bumbu khas lokal. Di rasa sederhana nasi kuning suku Tidung di Malino ini tersedia 2 menu utama lauk, yaitu menu udang atau ikan, seafood, dan daging ayam. Harganya cukup terjangkau, yakni 22.000 untuk porsi paket seafood dan 30 hingga 35.000 untuk porsi seafood tadi. Nah, itu menu makanan khas yang kedua di warung Jadul. Di antaranya juga menyajikan soto khas perpaduan soto khas Tidung dan Sunda ini punya karakteristik khusus soal porsinya yang besar, di mana sementara ini juga digarap oleh pemilik warung tersebut, yakni Rosli, di mana untuk harga per porsinya dibanderol seharga 20.000 per porsi, dan lauk untuk lauk ayam khas 25.000 per porsi. Juga bagi yang ingin mengecap kuliner untuk makan yang tergolong tidak berat, ada disediakan gado-gado khas warung Jadul yang merupakan makanan pelengkap pengunjung. Sensasi rasa asam manis ini layak masuk list pencinta kuliner di Kabupaten Marinau. Sementara untuk minuman khas juga disiapkan di warung Jadul ini, di mana ada disiapkan saraba, udang jahe yang mempunyai rasa khas dan bahan-bahan digunakan juga khas, di mana untuk udang jahe ini diramu dengan bahan khusus, yakni jahe merah, di mana untuk rasa dan aromanya lebih kuat dibanding jahe yang biasa digunakan. Untuk harga saraba ini juga dihargai seharga Rp10.000 per porsi. Nah, 3 makanan pelengkap ini juga disertai dengan 1 minuman khas di warung Jadul layak layak untuk masuk dalam menulis bagi pecinta kuliner di Kabupaten Marinau. Untuk alamat sendiri di warung Jadul ini beralamat tepat di samping Taman Jodok di Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Biasanya juga terpantau pada pagi hari warung Jadul ini diramaikan oleh pekerja kantoran dan masyarakat umum sebelum memulai aktivitasnya pada pagi hari. Demikian rekan Arista. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Muhammad Supri dari Tribun Kaltara. Tribuners, bagi Anda yang ingin makan mie ayam dengan sensasi yang unik, Anda bisa datang ke Wonogiri. Sebab di sana ada warung yang menyajikan mie ayam keranjang, Tribuners. Namun bukan sembarang keranjang di sini terbuat dari pangsit dan mie kering. Lantas bagaimana sensasi makan mie ayam keranjang ini akan disampaikan oleh rekan Erlangga Bimasakti dari tribunsolo.com. Silahkan rekan Erlangga. Ya, terima kasih rekan Lariska. Ya, bisa saya sampaikan untuk mie ayam yang satu ini yang ada di Wonogiri ini cukup unik. Jadi untuk penyajian tidak menggunakan mangkuk, melainkan menggunakan keranjang. Tapi keranjangnya itu bukan keranjang yang terbuat dari rotan, melainkan itu pangsit untuk sebagai keranjang, dan talinya atau gagangnya itu dari mie kering yang digoreng. Jadi mie ayam keranjang ini bisa ditemukan di warung Heri Setiawan yang ada di Desa Mulusulur maupun di Kaliancar atau Selogiri. Jadi ada 2 warung ini. Jadi di sana pengunjung bisa menikmati mie ayam keranjang ini. Jadi mie dan ayam dan pelengkap mie ayam lain itu dimasukkan di dalam sebuah pangsit yang dibentuk menyerupai keranjang, kemudian ditaruh di mangkok. Untuk rasanya ya juga seperti mie ayam biasa, hanya sensasinya itu seakan-akan membuat sayang untuk makan karena mie ayam ditata sedemikian rupa di pangsit dan mie yang terbentuk dari keranjang. Harganya juga bervariasi tergantung toppingnya, entah menggunakan bakso atau ayam, mulai dari 15.000 harganya, 15 sampai 20.000. Yang membedakan yaitu tadi topping-toppingnya. Untuk saat ini yang menjual itu di warung Pak Heri itu yang ada di Desa Bulusulur
ataupun di cabangnya yang ada di wilayah Kaliancar atau sebelah terminal lama Wonogiri. Jadi sensasinya ya seperti makan mie yang biasa, tapi unik, pengalamannya unik karena sayang sekali rasanya untuk makan mie ayam yang sudah ditata sedemikian rupa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Erlangga Bima Sakti dari tribunsolo.com, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Tribuners, Makassar International Festival and Forum atau F8 akan dimulai sore ini 7 September 2022. Sebelum festival ini dimulai, berbagai persiapan telah dilakukan. Berbagai pihak pun turut andil dalam menyukseskan Festival F8 Tribuners, termasuk Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Makassar. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan menurunkan sejumlah petugas kesehatan ke area F8 untuk berjaga dari tanggal 7 hingga 11 September mendatang. Para nakes ini akan menempati 4 posko yang telah ditetapkan Tribuners. Dilansir dari tribunmakassar.com, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Makassar, Andri Anwar mengatakan, nakes tersebut diambil dari beberapa puskesmas yang ada di Makassar. Di masing-masing posko tersebut, Dinkes juga menurunkan 4 ambulans Tribuners. Para nakes ini memiliki tugas masing-masing dalam menangani pengunjung yang tiba-tiba sakit. Selain itu, mereka juga bertugas menyiapkan P3K, vaksinasi, genos, hingga berjaga di masing-masing posko. Apabila terdapat pengunjung yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, Dinkes juga telah menyiapkan beberapa rumah sakit terdekat, seperti di Rumah Sakit Stella Maris dan Rumah Sakit Siloam. Masih seputar Makassar International Egg Festival and Forum atau F8 Tribuners. Selain Dinas Kesehatan Kota Makassar yang turut menyukseskan Festival F8, ada pula pihak lain yang juga turut andil. Satu di antaranya ada Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Makassar Tribuners. Pasalnya untuk menjaga arus lalu lintas selama berlangsungnya F8, Dishub menurunkan sebanyak 351 personel. Dishub bahkan menyiapkan 4 titik parkir selama Festival F8 berlangsung, yakni di Center Point of Indonesia, Celebes Convention Center, samping Rumah Sakit Siloam, dan ruas jalan penghibur. Pengaturan parkir ini ditetapkan untuk mencegah kepadatan kendaraan atau kemacetan di sepanjang Jalan Metro Tanjung Bunga, Jalan Penghibur, dan sekitarnya Tribuners. Sebab diperkirakan ratusan ribu orang akan mengakses area F8 selama 5 hari. Setelah parkir di tempat-tempat yang ditentukan, rencananya para tamu akan dijemput menggunakan bus Tribuners. Oleh karena itu, Pemkot Makassar juga telah meminjam bus Mami Nasata dan bus milik BNN dengan total bus sebanyak 10 unit. Selain itu, Dishub juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik. Artotel Bali kembali menyelenggarakan acara Weekly Pleasure Bar Takeover Tribuners. Acara yang didukung oleh Sabah dan Vibe ini digelar pada tanggal 2 September 2022 lalu. Bar Takeover ini merupakan konsep acara yang dikemas dalam satu kegiatan promosi dengan mengundang mixologis tamu dari bar terkemuka di Bali. Mixologis tamu ini dihadirkan untuk menyuguhkan hasil kreasi koktail yang dibuat khusus pada acara tersebut, Tribuners. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali. Silahkan rekan Arini. Halo, selamat sore rekan Ariska dan Tribuners. Jadi Artotel Bali kemarin tanggal 2 September lebih tepatnya menggelar Bar Takeover yang
sebelumnya pas pandemi itu 2 tahun mereka udah off, kemudian sekarang memulihkan pariwisata kembali dengan menyuguhkan bar takeover. Nah, bar takeover ini rekan Ariska jadi didukung oleh 2 kenamaan koktail yang ada di Bali, yaitu didukung oleh Vibe dan juga Saba. Dan Saba ini adalah minuman alkohol merek lokal Bali, tepatnya di daerah Sabah Gianyar. Dan ini menjadi salah satu momentum kembalinya pariwisata, khususnya di daerah Sanur, rekan Ariska. Karena di sini, di bar takeover ini, menyuguhkan promo 100.000 sudah mendapatkan 2 minuman, yaitu 2 koktail, baik dari Sabahnya sendiri dan juga dari Vibe-nya sendiri. Jadi waktu pantauan Tribun Bali pada 2 September lalu, juga ini sangat disambut antusias masyarakat yang sangat tinggi. Karena apa? Jarang-jarang kan kita minum gitu, maksudnya apalagi di Bali dengan menyuguhkan view pantai, kemudian view sunset yang indah. Karena ini dimulai dari jam 6 sore ya rekan Ariska sampai jam 10 malam dengan hanya membayar 100.000 aja dan udah mendapatkan 2 koktail. Namun bagi Tribuners yang ingin menambah minuman gitu, itu bakalan dikenakan additional charge, yaitu 100.000 juga. Jadi 100.000 itu 1 tiket begitu rekan Ariska, bisa ditukarkan dengan minuman Saba ataupun minuman Vibe. Dan di sini tidak hanya Tribuners bisa minum-minum saja dan juga nge-chill bareng orang-orang tersayang, di sini juga disediakan live music, DJ lebih tepatnya rekan Ariska. Jadi di sini ada DJ live music juga, dimulai dari jam 7 malam hingga jam 10. Dan di sini juga tidak hanya menawarkan koktail saja, ternyata di sini juga menawarkan beberapa food yang bisa Tribuners pesan, seperti contohnya pasta, kemudian spaghetti, burger, pokoknya yang masih enak disandingkan dengan minuman koktail. Dan di sini juga pihak Art Hotel Sanur ingin menyampaikan bahwasannya tujuan diselenggarakannya bar takeover ini selain memulihkan pariwisata, juga ingin membantu UMKM lokal, terutama Saba itu tadi, yang dimana dia adalah minuman lokal khas Bali. Dan di sini juga di kawasan Sanur lebih tepatnya masih belum ada yang menyelenggarakan bar takeover, di mana ini diselenggarakan di rooftop sambil kita lihat sunset. Seperti itu rekan Ariska yang bisa saya laporkan. Baik, rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan saya Adiska Hoirina, beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo Tribuners, saya Diamita kembali hadir menemani Anda di program Live Update Tribun News Sore edisi Rabu 7 September 2022. Sejumlah kabar mengenai peristiwa yang terjadi di tanah air akan kami hadirkan untuk Anda dan dilaporkan secara langsung oleh sejumlah reporter kami dari berbagai daerah. Inilah Live Update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil KPK pada hari ini. Dia dimintai keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ajang Jakarta E-Prix atau Formula E di DKI Jakarta. Untuk laporan lengkapnya, sudah bergabung bersama kami rekan Ilham Rian Pratama, reporter dari Tribun News yang akan melaporkan di sana. Silakan rekan. Ya, Dea dan Tribuners, benar hingga saat ini terhitung kurang lebih sekira 6 jam, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih dimintai keterangan oleh tim penyelidik KPK ihwal penyelidikan dugaan korupsi Formula E. Anies tiba di Gedung Merah Putih KPK setengah 10 tadi. Mengenakan pakaian dinas Pemprov DKI, Anies muncul di KPK tanpa pengawalan ajudan. Begitu sampai, Anies belum mau menjelaskan materi yang sekiranya akan ditanyakan kepada dirinya.
Sementara itu, juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya menghargai kehadiran Anies untuk memenuhi undangan tim penyelidik dalam rangka permintaan keterangan dan klarifikasi Formula E. Namun, Ali belum bisa mengungkapkan materi apa yang nantinya akan ditanyakan kepada Anies Baswedan. Pasalnya, kasus Formula E masih dalam tahap penyelidikan. Seperti diketahui dia dan Tribuners, KPK telah melakukan penyelidikan Formula E sejak akhir 2021. Sejumlah pihak telah dimintai keterangan seperti Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dan mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto. Demikian deh. Baik, terima kasih rekan Ilham Rian Pratama untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar melaunching buku bertajuk Visioning Indonesia, Arah Kebijakan dan Peta Jalan Kesejahteraan di Domes Park Senayan, Jakarta pada hari ini, Rabu 7 September 2022. Dalam sambutannya, Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa buku tersebut untuk membahas lebih jauh terkait visi misi Indonesia ke depan. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun News, ada rekan Hairul Umam. Silakan dengan informasi Anda terkait ini. Ya, terima kasih rekan Dea dan Tribuners. Ya, memang siang tadi Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar launching buku yang bertajuk Visioning Indonesia, Arah Kebijakan dan Peta Jalan Kesejahteraan di Kawasan Senayan, Jakarta. Buku tersebut untuk diketahui merupakan serial yang kedua tentang politik kesejahteraan yang memang menjadi fokus daripada Muhaimin Iskandar. Di dalamnya memuat rangkaian perjalanan Caimin ke seluruh tanah air dan berdialog dengan seluruh masyarakat. Tadi juga Caimin menyatakan bahwa salah satu permasalahan yang ada di tanah air saat ini yaitu mengenai kesenjangan perekonomian yang ada di masyarakat di Indonesia. Untuk itu, menurutnya satu hal yang harus selalu didengungkan oleh semua pihak yaitu adanya politik kesejahteraan agar kesenjangan yang antara cita-cita keadilan sosial yang normatif, tingkat kesenjangan ini tidak senjang dengan apa yang ada realitas. Tadi Caimin membeberkan bahwa setidaknya ada 6 cara untuk mewujudkan politik kesejahteraan ini, yang mewujudkan politik inklusi dengan cara memperkuat kapasitas fiskal APBN mandiri, kualitas SDM unggul, jaminan sosial, dan desa membangun Indonesia. Yang kedua, mewujudkan politik pemerataan dan keadilan dengan cara pemerataan sumber-sumber agraria, memperkuat industrialisasi, hilirisasi, agromaritim untuk ketahanan dan kedaulatan pangan. Yang ketiga, melaksanakan politik hijau untuk menciptakan keadilan ekologi. Kemudian yang keempat, mewujudkan politik hak asasi manusia melalui penguatan sistem demokrasi, administrasi, birokrasi, politik luar negeri yang menjaga WNI, kedaulatan, keamanan, serta memajukan kebudayaan Indonesia. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, meningkatkan partisipasi politik perempuan di sektor-sektor publik. Pengharus utamaan gender ini menjadi bagian integral dalam seluruh kebijakan dan juga gerak kemajuan bangsa. Demikian rekan dia. Baik, Tribuners, rekan Hairul Umam juga sudah melakukan wawancara mendapatkan keterangan dari Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Berikut selengkapnya. Serial yang kedua, yang insya Allah ada serial yang ketiga dan keempat. Nah, serial kali ini bisa launching bersama para narasumber yang saya kira mau memperkaya azana tujuan kesejahteraan kita. Politik kesejahteraan ini harus terus didengungkan agar kesenjangan antara cita-cita keadilan sosial yang normatif, cita-cita kesejahteraan ini tidak senjang dengan apa yang menjadi realitas. Hari ini kita masih punya banyak pekerjaan. Yang salah siapa? Bukan, nggak ada yang salah. Yang salah adalah realitasnya memang sulit. Nah, dari situ perlu konsistensi, perlu kalau bahasa saya istiqomah untuk tetap, misalnya negara harus menjadi pelindung kekuatan pasar, dari kekuatan masyarakat dari pasar. Negara juga harus menjadi pemberdaya masyarakat menghadapi. Terdakwa kasus pertambangan emas tanpa izin atau illegal mining di Kecamatan Sekatak,
Bulungan resmi ditahan di rutan Polres Bulungan sejak 5 Mei 2022 lalu. Selama masa penahanan ini, hak terhadap oknum polisi atas nama Bribtu Hasbudi ini dinilai belum terpenuhi. Untuk informasi terkait perkembangan dari pengadilan kasus ini, Tribuners akan disampaikan rekan Georgie Santana Silalahi, reporter dari Tribun Kaltara. Silakan rekan. Digabung dengan tahanan lainnya dengan alasan yang bersangkutan berstatus anggota Polri, yang dimana ia juga menyampaikan saya sudah beberapa kali meminta supaya digabung dengan tahanan lain maupun tidak diperbolehkan dengan alasan anggota Polri maupun tidak digabung dengan tahanan lain, sementara anggota Polri yang terjerat kasus narkoba diperbolehkan gabung dengan tahanan lainnya. Sementara menurut pandangan penasihat hukumnya atau PH Hasbudi, Dr. Syafruddin saat dikonfirmasi bahwasannya mengaku tidak mengetahui terkait apa yang disampaikan kliennya. Menurutnya sejauh ini dirinya selalu bertemu dengan terdakwa, bahkan mendampingi beliau, belum ada monitor lebih lanjut disampaikan terdakwa mengenai kasus ataupun keluhan yang dialami Hasbudi. Kemudian beberapa waktu lalu kami juga sudah mengkonfirmasi ke pihak Kapolres Bulungan AKBP Ronaldo CPP Siregar, yang dimana sebelumnya jadwal besuk berjalan normal, namun selama pandemi COVID-19 dilakukan pembatasan. Karena menurut Kapolres Bulungan yaitu AKBP Ronaldo Maradona, bukan hanya rutan, karena kebijakan yang sama juga di lapas yang ada di Provinsi Kalimantan Utara juga. Dan menurutnya karena kasus COVID-19 sudah melandai, Ronaldo juga mengatakan kebijakan itu bisa dilonggarkan. Bahkan saat ini rumah tahanan Polres Bulungan telah menyiapkan ruangan khusus bagi pembesuk tahanan. Beberapa waktu lalu pihaknya mengatakan sempat melakukan rehab bangunan rutan supaya pembesuk tidak diperbolehkan. Tetapi sekarang ini sudah ada diperbolehkan karena pekerjaan sudah selesai. Yang kemudian ada pekerjaan lanjutan, waktu besuk tentunya akan dibatasi. Yang dimana tahanan apakah boleh menerima makanan dari luar atau tidak, Ronaldo mengatakan hal itu diperbolehkan dengan catatan sudah mendapat izin dari petugas penjagaan. Karena menurut Ronaldo, Polres Bulungan memastikan bahwa hak seluruh tahanan di rutan atau rumah tahanan Polres Bulungan tetap bisa terpenuhi. Dan terkait pernyataan terdakwa yang meminta digabungkan dengan yang lain, menurutnya hal itu sudah dipertimbangkan. Bahwasannya sampai saat ini yang bersangkutan kenapa tidak menggabungkan, karena ada keputusan lain yang perlu diambil dengan baik-baik. Dan menurut Jaksa Penuntut Umum Kejari Bulungan, yaitu Rahmatullah Aryadi, menyatakan bahwa saat ini terdakwa sudah berstatus tahanan pengadilan negeri Tanjung Selor kelas 1B, yaitu berdasarkan hasil komunikasi Majelis Hakim dengan Polres Bulungan bahwa setiap tahanan mendapatkan hak yang sama dan sesuai porsi. Karena namanya tahanan pasti berbeda dengan masyarakat umum yang harus dibedakan. Berdasarkan informasi Polres Bulungan juga, Rahmatullah Aryadi juga menegaskan hak terdakwa sudah terpenuhi. Namun jika pun ada komplain, menurutnya hal itu sudah biasa terjadi dalam persidangan, karena bahwa hak terdakwa sudah dipenuhi dengan baik selama tinggal di rutan Polres Bulungan. Dalam hal ini yang perlu ditegaskan bahwa Rahmatullah Aryadi mengatakan terdakwa juga sudah menghormati standar operasi prosedur di dalam rutan Polres Bulungan, dan sebelum menjadi ketahanan Kejari, pihak dari Kejari juga sudah mengetahui ada beberapa kali keluarga membesuk terdakwa, tetapi sepanjang ada permohonan akan diberikan izin untuk membesuk. Namun menurut Rahmatullah Aryadi, karena ada pengalian status penahanan, kemudian dari Kejari Bulungan ke
Pengadilan Negeri Tanjung Selor kelas 1B, maka kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk memberi izin untuk membesuk. Dan menurut jubir Pengadilan Tanjung Selor kelas 1B, bahwasannya majelis hakim telah melakukan klarifikasi ke Polres Bulungan terkait apa yang disampaikan terdakwa. Karena apa yang disampaikan terdakwa ini sudah beberapa kali diklarifikasi oleh Polres Bulungan, dan kata Humas sebagai juru bicara Pengadilan Tanjung Selor kelas 1B, Miftah Kholis Nasution, bahwa semua hak memastikan terdakwa telah dipenuhi oleh Polres Bulungan dan sudah dikomunikasikan dan sudah diklarifikasi oleh petugas rutan Polres Bulungan. Demikian dia yang bisa dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Georgie Santana untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya. Pasar murah di Ambon dalam upaya mengendalikan inflasi di Maluku akan berlangsung selama sepekan, yakni hingga 13 September 2022 mendatang. Operasi pasar bahan pangan pokok ini merupakan kerjasama antara TPID Provinsi Maluku dengan para pengusaha. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait pasar murah ini, Tribuners, sudah ada rekan Tanita Patiyasina di sana yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan. Baik, Tribuners dan rekan Dea, pada hari Selasa 6 September 2022 kemarin, tim pengendali inflasi daerah Provinsi Maluku bekerjasama dengan para distributor di Maluku itu menggelar operasi pasar bahan pangan pokok atau pasar murah. Di pasar murah ini dijual beragam bahan-bahan pokok yang memang harganya sama kayak harga distributor. Misalkan kangkung dengan ikatan yang cukup besar itu dijual seharga Rp7.000, beras premium dengan 5 kg seharga Rp55.000, telur seharga Rp57.000 per rak, kemudian ada minyak goreng seharga Rp13.500 per liter, juga gula pasir seharga Rp13.000. Memang untuk pasar murah ini dilaksanakan selama 1 minggu dalam rangka untuk mengendalikan inflasi di Maluku yang pada tahun 2022 ini tercatat mencapai 5,08%. Dan Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan TGPP Provinsi Maluku, Hadi Basalama, mengatakan selain di Kota Ambon, nantinya akan digelar juga di kabupaten kota lainnya di Provinsi Maluku. Dan selain itu mereka juga mengatakan bahwa pasar murah ini untuk di Kota Ambon berlangsung di 5 titik di 4 kecamatan di Kota Ambon, yakni yang pertama di Pasar Gudang Arang yang ada di Kecamatan Nusaniwe, kemudian ada Pasar Mardika yang memang sentralnya perekonomian di Kota Ambon. Kemudian ada Pasar Batu Merah yang lokasinya juga tidak jauh dari Pasar Mardika. Kemudian ada di Pasar Wayame di Kecamatan Teluk Ambon dan Pasar Paso, Transit Paso. Dan memang antusiasnya cukup tinggi. Bahan yang cepat habis adalah minyak goreng, karena memang kita tahu minyak goreng harganya cukup tinggi dan diincar oleh ibu-ibu. Juga ikan cakalang, karena memang harganya cukup murah, dari ukuran besar sekali itu dihargai Rp30.000 hingga Rp70.000. Demikian rekan Dea dan Tribuners. Baik, Tribuners, rekan Tanita juga sudah mendapatkan keterangan dari Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku, Hadi Basalama. Berikut liputannya. Dan arahan Bapak Gubernur kepada tim pengendali inflasi Provinsi Maluku untuk bersama dengan seluruh unsur Forkopimda yang terkait pimpinan Bapeda, dan ini juga menjadi arahan dari pemerintah pusat sebagai bentuk komitmen dan konsistensi pemerintah di dalam rangka pengendalian inflasi Provinsi Maluku. Maka kita telah melakukan satu langkah cepat atau langkah-langkah penanganan stabilisasi secara komprehensif. Pemerintah Provinsi Maluku bekerja sama dengan pemerintah kota, dengan Bulog, dengan para distributor. Hari ini selama 1 minggu ke depan kita melaksanakan yang namanya operasi pasar. Operasi pasar ini yang kita lakukan adalah sebagai bentuk untuk menstabilisasi harga, khususnya di pasar-pasar tradisional. Begitu tadi kita telah melakukan perpasan secara bersama-sama di 5 titik. Hari ini kita OP di 5 titik atau di 5 pasar tradisional. Pasar yang pertama adalah
itulah yang tadi kita sudah kasihkan agama. Kemudian yang kedua di pasar Batu Merah sementara berlangsung, kemudian di Paso, Wayame dan Presiden Joko Widodo resmi melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, menggantikan Cahyo Kumolo yang meninggal dunia pada 1 Juli 2022 lalu. Jokowi pun membacakan sumpah yang diikuti oleh Azwar Anas. Untuk informasi lengkapnya terkait detik-detik pelantikan Azwar Anas, sudah terhubung bersama kami rekan Taufik Ismail, reporter dari Tribun News yang akan melaporkan. Silakan rekan. Ya, Dea, Presiden Joko Widodo tadi siang telah melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Azwar Anas menggantikan Cahyo Kumolo yang meninggal pada 1 Juli lalu. Dalam upacara pelantikan tadi, Presiden mengambil sumpah Azwar Anas yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa. Usai pelantikan, Presiden menjelaskan alasan memilih Azwar Anas dari sekian nama yang disodorkan PDIP sebagai Menpan RB. Salah satunya adalah inovasi yang dilakukan Azwar Anas selama menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, Jawa Timur sejak 2010. Azwar Anas sempat menjabat sebagai Bupati selama 2 periode. Menurut Presiden, Azwar Anas selama menjabat sebagai Bupati banyak melakukan inovasi, mulai dari percepatan birokrasi, pengurusan KTP, pelayanan publik di pasar, dan di kantor-kantor di Banyuwangi. Itulah yang menjadi alasan utama Presiden memilih Azwar Anas. Menurut Presiden, Azwar Anas bisa memimpin Menpan RB, terutama dalam percepatan birokrasi. Presiden berpesan pada Azwar Anas agar percepat reformasi birokrasi di pemerintahan. Begitu deh. Terima kasih rekan Taufik Ismail untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Tribuners di Bangka, DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Bangka Belitung menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Babel. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Puluhan mahasiswa membawa bendera GMNI dan poster yang berkaitan dengan tuntutan mereka. Seperti apa demonstrasi ini berlangsung, Tribuners, rekan Ricky Pratama, reporter dari Bangka Post akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan. Baik, Dea dan Tribuners dimanapun berada, bahwa saya akan menyampaikan dari Provinsi Bangka Belitung bahwa Dewan Perwakilan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau biasa disingkat GMNI telah melaksanakan aksi unjuk rasa, melakukan aksi penolakan kenaikan bahan bakar minyak jenis Pertalite dan solar pada kemarin, tepatnya hari Selasa tanggal 6 di kantor DPRD Bangka Belitung. Mereka menyuarakan keras dan menuntut keras DPRD Provinsi Bangka Belitung untuk bersama-sama mereka menolak terhadap kenaikan BBM yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat. Mereka dalam demo yang mereka laksanakan, mereka tidak bertemu langsung dengan Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Herman Suhadi, karena tidak berada di tempat sedang melaksanakan dinas luar. Sehingga saat demo dilaksanakan, mereka hanya bertemu dengan anggota Komisi 3 Firman Lepi. Saat itu Firman Lepi, anggota DPRD Komisi 3, menyatakan sepakat bahwa ia juga mendukung upaya dari mahasiswa ini dan akan menyampaikan terkait keluh kesah mahasiswa ke pemerintah pusat dan DPRD di Provinsi Bangka Belitung. Kemudian di akhir demo mereka menyampaikan opsi tidak percaya dengan anggota di DPRD Bangka Belitung karena tidak satupun pimpinan dari DPRD menyambut mereka dan bersama-sama untuk mengeluarkan dan menolak kenaikan BBM di Indonesia. Begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan Riki untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju kabar berikutnya. Seorang pemandu di Pangandaran dinyatakan hilang setelah memandu rombongan mahasiswa KKN dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya.
Informasi yang diterima, pemandu ini bernama Abdul Rohman, 38 tahun, warga Dusun Cikijing, Desa Sindang Sari, Kecamatan Cimara, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait kasus ini, Tribuners, rekan kami, Patna, akan melaporkan untuk Anda. Silakan, rekan. Siap, Dea, di studio. Terima kasih. Benar sekali apa yang terjadi yang menimpa seorang pemandu wisata ya pada hari kemarin ya, Selasa sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, dinyatakan hilang ya di wilayah Sungai Grand Canyon ya, di sebelah hulu wilayah Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran. Korban dinyatakan hilang saat memandu wisatawan atau rombongan mahasiswa dari Tasikmalaya yang sedang melakukan KKN di wilayah Kecamatan Cimerak, dan mulai dari pukul 14 atau jam 2 mereka melakukan kegiatan di wilayah hulu sungai di daerah sekitar lokasi TKP tersebut, dan pukul 16 waktu Indonesia Barat korban pemandu wisata tersebut dinyatakan hilang. Dan sore kemarin juga korban langsung dilakukan pencarian oleh masyarakat setempat, juga petugas kepolisian Polsek Cimerak, Polsek Cimerak, Polres Pangandaran. Dan sampai saat ini juga menurut informasi yang didapat, petugas SAR gabungan yang berada di Kabupaten Pangandaran masih melakukan pencarian korban yang tadi disebut bernama Abdul yang berusia 38 tahun. Seperti itu dia. Baik, Tribuners, berikut keterangan dari Korposar Pangandaran bernama Edwin yang sudah didapatkan oleh rekan Patna. Selengkapnya dapat tampilkan. Untuk situasi dan kondisi di TKP, bahwasanya untuk kondisi dan TKP kita sementara pencarian masih nihil, dan kita upayakan untuk semaksimal mungkin melakukan penyisiran, baik dengan kita penyisiran maupun penyisiran darat dan penyisiran di daerah Grand Canyon. Mahasiswa atas nama Putri Eri Wanti, 19 tahun, dilaporkan sudah hilang selama 4 hari. Dia merupakan salah satu warga di Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Utara. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Randi Basri, reporter dari Tribun Ternate yang akan melaporkan terkait kasus ini. Silakan, rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Di studio memang benar dapat saya laporkan dari Ternate, Maluku Utara. Beberapa hari kemarin ada salah satu mahasiswi di Kota Ternate dilaporkan belum pulang di rumah sejak hari pertama hingga 4 hari. Dengan adanya informasi tersebut dari pihak keluarga, di mana orang tua langsung melaporkan ke Polsek Ternate Utara. Dan laporan tersebut terkait dengan seorang putri, di mana atas nama laporan tersebut, maksud saya laporan tersebut terkait dengan kehilangan di mana salah satu wanita atas nama Putri yang sudah 4 hari belum saja pulang di rumah. Dan laporan tersebut dimasukkan oleh orang tua di Polsek Ternate Utara, dan ini juga dibenarkan oleh Kapolsek Ternate Utara Ibtu Samsul, di mana dirinya menyebut setelah menerima laporan dari pihak keluarga langsung melakukan penyebaran informasi beserta penyebaran informasi di media sosial juga. Namun begitu, dengan adanya informasi tersebut pada hari malam tadi, menurut Kapolsek, korban saat ini sudah ditemukan dan sudah dipulangkan ke pihak keluarga. Mungkin seperti itu dia, saya kembalikan ke studio. Baik, Tribuners, rekan Randi sudah melakukan wawancara terkait kasus ini bersama Kapolsek Ternate Utara, Ibtu Syamsul B. Rosonging. Berikut liputannya. Kemarin ada laporan di sentra pelayanan Polsek Ternate Utara, bahwa katanya ada seorang perempuan yang sudah lebih dari 1,4 jam tidak ada informasi keberadaannya, sehingga dari keluarga orang
orang hilang ini melaporkan di Polsek. Memang ke kita menerima laporan, kemudian membuat surat keterangan orang hilang. Iya. Setelah mungkin informasi tersebar di media sosial maupun secara dilakukan oleh tindakan dilakukan oleh pihak kepolisian yang Polsek Kelati Utara, kemudian mungkin tadi malam apakah itu mungkin berdasarkan informasi dari masyarakat keberadaan yang bersangkutan, kami dihubungi oleh pihak keluarga bahwa si perempuan yang dinyatakan hilang itu sudah kembali ke rumah. Ini berdasarkan informasi dari keluarga. Tim gabungan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dan Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkalis berhasil menggagalkan peredaran 40 kg narkotika jenis sabu. Disinyalir sabu ini didatangkan dari negeri jiran Malaysia. Dalam pengungkapan ini polisi juga menangkap 3 orang pria yang merupakan tersangka. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Pekanbaru. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Rizky Armanda. Silakan rekan. Iya, terima kasih Dea. Dapat saya laporkan bahwa tim gabungan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau bersama dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkalis berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu sebanyak 40 kg. Di mana pengungkapan ini bermula dari temuan sebuah kapal pompong tanpa awak yang bersandar di pinggir perairan Bengkalis. Awalnya kapal pompong ini ditemukan oleh masyarakat sekitar yang merasa curiga ada 2 buah bungkusan berupa karung berwarna putih yang tersimpan di dalam pompong tersebut. Dan temuan ini selanjutnya dilaporkan oleh masyarakat kepada pihak kepolisian, dan pihak kepolisian datang ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Ternyata setelah dibuka, karung tersebut berisi 40 bungkusan teh hijau bertulisan aksara Cina dengan isinya merupakan narkotika jenis sabu. Dan dari hasil penggeledahan petugas juga didapati 1 unit handphone yang kemudian handphone ini dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh petugas, dan hasilnya berdasarkan penyelidikan dan juga serangkaian proses penyelidikan dari tanggal 27 Agustus sampai 31 Agustus lalu, tim berhasil mendapatkan 3 orang tersangka, yakni berinisial SU, MK, dan juga RS. Dan ketiganya merupakan warga dari Kabupaten Bengkalis. Untuk tersangka SU dan juga MK ditangkap di daerah Bengkalis, sementara 1 orang tersangka lainnya yakni RS ditangkap di Kepulauan Riau. Dan berdasarkan keterangan dari Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal, narkoba ini didatangkan dari negeri jiran Malaysia, di mana tersangka RS berperan untuk menjemput langsung barang haram ini dari Malaysia dan dibawa ke perairan Bengkalis, Provinsi Riau. Dan terkait hal ini, petugas saat ini masih melakukan proses pendalaman guna menangkap siapa bandar dari pemilik narkotika jenis sabu seberat 40 kg ini. Begitu dia. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal terkait kasus penyelundupan narkotika ini. Selengkapnya. Selama 7 bulan saya diamanahkan sebagai Kapolda Riau. Lebih dari 400 kg narkoba jenis sabu sudah berhasil kita sita sebagai barang bukti. Puluhan tersangka sudah disidang dampak dari pengungkapan kasus ini. Ini menunjukkan keseriusan aparat di dalam pengungkapan dan pemberantasan terhadap narkoba. Tanda kesini bahkan menjadikan Provinsi Riau sebagai tuan rumah penutupan operasi terpadu.
Ratusan pengemudi ojek online mengepung Balai Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon pada Rabu 7 September hari ini. Para pengemudi ojol tersebut berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang ditetapkan oleh pemerintah sejak akhir pekan lalu. Untuk laporan mengenai bagaimana berlangsungnya aksi unjuk rasa ini akan disampaikan rekan Ahmad Imam Baihaqi, reporter dari Tribun Cirebon yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Ya, baik, terima kasih Dea. Aksi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi di Kota Cirebon berlangsung sejak Senin 5 September 2022. Sejak hari itu sejumlah kalangan dari mulai mahasiswa hingga pengemudi ojek online menolak kenaikan BBM bersubsidi melalui aksi unjuk rasa. Dalam aksi unjuk rasa pada hari ini diikuti oleh ratusan pengemudi ojek online yang berasal dari wilayah Cirebon dan sekitarnya. Mereka berjalan kaki dari titik kumpul yang berada di Jalan Tuparep, Kabupaten Cirebon hingga ke Balai Kota Cirebon. Sesampainya di Balai Kota, mereka berorasi secara bergiliran dan menyampaikan mengenai penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi di Kota Cirebon. Selain itu, mereka juga menuntut perwakilan dari pemerintah Kota Cirebon dan DPRD Kota Cirebon untuk hadir di tengah-tengah aksi menemui para pengunjuk rasa. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Cirebon Nasruddin Aziz dan Ketua DPRD Kota Cirebon Ruri Trilesmana didampingi Kapolres Cirebon Kota AKBP M. Fahri Siregar hadir di tengah-tengah pengunjuk rasa. Mereka mendengar aspirasi yang disampaikan para pengemudi ojek online dalam unjuk rasa tersebut. Di antaranya selain menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, para pengemudi ojek online juga menyampaikan beberapa aspirasi lainnya dan menuntut pemerintah segera merealisasikannya karena mereka merasa selama ini keberadaan pengemudi ojek online kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Dan dalam kegiatan tersebut juga Wali Kota Cirebon Nasruddin Aziz menyampaikan akan menyampaikan tuntutan ataupun aspirasi dari para pengemudi ojek online ke pemerintah pusat. Bahkan dari Ketua DPRD Kota Cirebon Ruri Trilesmana juga mengaku bahwa pada dasarnya mereka berada dalam satu barisan, yakni menolak kenaikan harga BBM. Dan mereka juga berjanji akan menyampaikan tuntutan dari para pengunjuk rasa ke pemerintah pusat. Adapun tuntutan yang disampaikan diantaranya adalah legalisasi pengemudi ojek online yang selama ini mereka merasa belum dilegalkan. Selain itu, mereka juga menuntut agar pemerintah untuk dapat mengintervensi persaingan tarif, besaran tarif aplikator karena hal tersebut dirasa merugikan para pengemudi ojek online. Selain itu, para pengemudi ojek online juga menuntut Pemkot Cirebon untuk memberikan tindakan kepada aplikator yang tidak mempunyai kantor cabang di Kota Cirebon karena para driver ojek online merasa kesulitan ketika mendapat keluhan dari masyarakat dan tidak tahu untuk menyampaikannya kemana karena kantor perwakilannya tidak ada di Kota Cirebon. Dalam kegiatan tersebut, ratusan petugas kepolisian dari wilayah Cirebon dan sekitarnya juga turut disiagakan. Bahkan satu unit barakuda juga sempat disiagakan hingga kawat berduri. Namun peralatan yang disiapkan tidak jadi digunakan karena aksi tersebut berjalan lancar dan kondusif. Setelah menyampaikan tuntutannya, para pengunjuk rasa membubarkan diri. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Ahmad Imam Baihaqi untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi selanjutnya. Jumlah korban terdampak bencana banjir dan longsor di Papua Barat bertambah. Sebelumnya, BPBD Kota Sorong telah mencatat sebanyak 2.000 jiwa menjadi korban dan 500 jiwa terdampak banjir dan longsor. Hanya saja berdasarkan pengumpulan data hingga pekan ketiga,
Jumlah korban kini telah naik signifikan. Untuk laporan terkait data tersebut selengkapnya akan disampaikan rekan Sahwan Raharusun, reporter dari Tribun Papua Barat. Silakan rekan. Ya, baik. Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwasannya beberapa waktu lalu BPBD telah melakukan rilis terkait dengan data korban banjir, yang mana dari data awal itu mereka mengumumkan bahwa sebanyak 2.000 jiwa menjadi korban dari banjir yang menimpa yang melanda Kota Sorong baru-baru ini. Nah, kurang lebih tiga pekan ini banjir terus melanda dan juga longsor terus terjadi di Kota Sorong, dan jumlah yang tadinya 2.000 jiwa dan juga sebanyak 500 jiwa terdampak kini bertambah menjadi kurang lebih 15.526 jiwa yang terdampak banjir di Kota Sorong terhitung dari tiga minggu belakangan ini. Nah, dari 3 minggu belakangan ini terdapat kurang lebih 4.933 kepala keluarga yang ikut menjadi korban dari bencana yang terjadi di Kota Sorong itu sendiri. Nah, jumlah kenaikan angka korban yang naik signifikan ini mulai terhitung dari seluruh distrik, termasuk saat ini telah terhimpun salah satu kakak di distrik Sorong Kepulauan juga menjadi korban banjir di wilayah tersebut. Nah, berdasarkan data yang di atas tadi, bahwa menjadi rujukan bahwa pemerintah saat ini tengah melanjutkan status tanggap darurat yang tadinya berhenti di tanggal 5 September kemarin, namun mulai dilanjutkan hingga kurang lebih beberapa hari yang akan datang, ya begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan Sahwan Nasari untuk laporan Anda dari Kota Sorong, Papua Barat. Selamat kembali bertugas. Informasi berikutnya kita ke Kepulauan Riau. Penyelundupan bahan bakar minyak atau BBM solar bersubsidi di Sagulung, Batu Aji, Batam mulai beraksi. Mobil dengan tangki BBM modifikasi belakangan kedapatan masuk dan keluar SPBU. Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Kepri kemudian berhasil menangkap seorang warga Batu Aji berinisial PH terkait ini. Selengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Batam, ada rekan Beres Lumban Tobing di sana yang sudah siap dengan laporannya. Silakan rekan. Ya, baik. Selamat siang Tribuner, selamat siang rekan Dea. Perlu kami informasikan bahwa di tengah kenaikan harga BBM, tim Subdit 4 Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri berhasil mengamankan ataupun menangkap ataupun mengungkap adanya tindak pidana penimbunan bahan bakar BBM solar subsidi begitu. Nah, modusnya masih seperti yang lama begitu, dengan menggunakan tangki minibus. Jadi pelaku melakukan pelangsiran bahan bakar minyak dari sejumlah SPBU begitu. Ada 6 SPBU yang berada di 2 kecamatan yang menjadi target dari pelaku ini. Nah, untuk melakukan aksinya, pelaku menggunakan kartu Brizi begitu yang sudah dipalsukan. Nah, jadi kemarin begitu Polda Kepri berhasil menangkap 1 pelaku. Nah, dalam aksi ini ada 2 pelaku, 1 sudah diamankan dan 1 masih menjadi DPO. Batu Aji. Nah, dari pelaku begitu berhasil diamankan 3 unit mobil minibus
dengan tangki yang sudah dimodifikasi dengan yang mampu menampung kapasitas 350 liter BBM begitu. Nah, aksi ini sudah berlangsung beberapa pekan. Dari hasil aksinya, pelaku bisa ataupun berhasil meraup keuntungan hingga 2-3 juta rupiah setiap harinya. Namun sampai saat ini polisi masih memburu satu tersangka lainnya yang diduga pelaku ataupun yang berperan memanipulasi atau memasukkan kartu Brigi tersebut. Nah, atas kejadian ini Polda Kepri melalui Wadir Reskrimsus menghimbau agar masyarakat dan SPBU dapat melakukan penyaluran bahan bakar minyak sesuai aturan. Ya, mungkin demikian rekan Dea, terima kasih. Baik, terima kasih kembali rekan Bera Subatomi untuk laporan Anda dari Batam. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya. Belasan sopir angkutan umum di Kota Masohi mendatangi kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah, Kelurahan Nama Elo, Kota Masohi pada hari ini Rabu 7 September 2022. Mereka datang secara damai menyuarakan tuntutan mereka. Dan apa saja yang mereka sampaikan di sana akan dilaporkan rekan Lukman Mukada, reporter dari Tribun Ambor yang sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Baik rekan Dea dan juga Tribuners, dapat kami laporkan dari Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, bahwa naiknya harga bahan bakar minyak BBM saat ini memicu berbagai dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah, khususnya di Kota Masohi. Di sini para supir angkot ini mengeluhkan keresahan mereka terhadap dampak dari kenaikan harga BBM ini, di mana susahnya mendapatkan bahan bakar minyak, ditambah lagi sedikitnya penumpang angkutan umum, sehingga ini mempengaruhi pendapatan harian mereka, sehingga mereka meminta akan pemerintah daerah bisa mencari solusi untuk dapat menaikkan tarif angkutan begitu. Dan inilah menyebabkan mereka mendatangi kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah di Jalan Buano, Kelurahan Nama Elo, Kota Masohi, Maluku Tengah. Dan hal yang mereka sampaikan adalah mereka meminta legalisasi dari pemerintah daerah untuk menaikkan secara resmi tarif angkutan umum, khususnya di jurusan Makariki, ya, negeri Makariki dan Kota Masohi begitu Tribuners. Namun hal ini juga dikeluhkan oleh para supir angkot lainnya di berbagai jurusan ataupun trayek Tribuners lewat Dinas Perhubungan. Oke. Memasuki musim panas pertengahan tahun ini, kebakaran lahan telah melanda sejumlah wilayah di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat hingga September tahun ini puluhan hektar lahan di Ogan Ilir telah terbakar. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Sumsel. Ada rekan Agung yang akan melaporkan lebih detailnya. Silakan rekan. Untuk diketahui bahwa Ogan Ilir dilintasi oleh jalan lintas Sumatera dan juga jalan tol Palembang Indralaya.